Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Seorang pemuda membuka matanya seolah baru terbangun. Seperti baru saja terpukul pingsan oleh sesuatu. Aduh, ini di mana siapa aku? Kemudian pemuda itu memegangi kepalanya merasakan sakit yang luar biasa. Sudah kubilang seandainya kemarin tidak bermain terlalu banyak saja. Potongan-potongan ingatan bermunculan. Kemarin aku bermain beberapa putaran Wang Zerong Yao di rumah sampai subuh. Setelah selesai bermain aku menyelinap keluar. Untuk mengintip gadis tetangga mandi. Ibu aku ingin berkultivasi menjadi abadi. Kultivasi apa nak, kita tidak punya uang. Ingatan-ingatan ini apakah aku berpindah dunia? Ini adalah benua Suantian dunia yang menghormati kekuatan bela diri. Tak terhitung banyaknya orang di sini saling bersaing. Bahkan sampai berdarah-darah pun ingin masuk sekte. Meskipun itu sekte yang baru didirikan. Hanya demi menjadi lebih unggul dari orang lain. Dan melepaskan diri dari kehidupan miskin sebelumnya. Sekte Xinghun adalah sekte baru. Baru didirikan setengah bulan yang lalu. Kekuatan ketua sektenya belum diketahui. Hari ini adalah hari pelaksanaan. Ujian penerimaan murid angkatan pertama sekte Xinghun. Namun aku yang miskin tak punya apa-apa ini berpindah ke sini. Hanya bisa datang untuk meramaikan. Pertama-tama harus mencari tempat untuk bertahan hidup 2 tahun. Melihat apakah bantuan ajaib itu akan muncul. Cepat lihat, ada orang keluar. 2 sinar cahaya muncul di gerbang sekte. Aku Luo Tiansui. Adalah ketua sekte Xinghun. Hari ini kami menerima murid sekte. Tidak melihat bakat, tidak melihat usia. Tidak melihat tingkat kultivasi, kalau begitu bukankah aku punya kesempatan? Pilih aku ketua sektenya ternyata seorang wanita cantik jelita. Namun jika ingin bergabung dengan sekte Xinghun milikku, hanya ada satu syarat. Dalam waktu 2 jam, harus bisa mengeluarkan 10.000 batu spiritual tingkat rendah. Dan menyerahkannya kepada sekte. Maka boleh bergabung. Mendengar itu semua orang tertegun. Aku tidak salah dengarkan. Menyerahkan 10.000 batu spiritual tingkat rendah. Apa-apaan ini, belum sadar juga. 1 batu spiritual tingkat rendah saja sudah cukup untuk makan dan minum keluarga kami. Selama sebulan. Jika aku punya batu spiritual. Untuk apa lagi aku datang ke sini mencari keberuntungan sekte Xinghun? Kalian ini benar-benar sekte penipu. Meskipun ketua sektenya cantik jelita, apa gunanya? Di dunia lain pun ada pedagang licik yacih. Ayo kita pergi, aku tebak. Hanya orang bodoh yang akan melakukannya jika ini di kehidupan sebelumnya. Bukankah ini sama saja dengan bekerja di pabrik? Belum menghasilkan sepeser pun. Sudah harus membayar 10.000 terlebih dahulu. Ding, sistem bangkrut tak terkalahkan diaktifkan. Ini. Sistem aku tadinya ingin bertahan hidup 2 tahun lagi. Tidak disangka ternyata ada bantuan ajaib sungguhan. Tapi sistem bangkrut tak terkalahkan ini benda aneh apa? Sistem, apakah kau di sana? Mulailah pertunjukanmu. Ding, halo pengguna sistem bangkrut tak terkalahkan. Seperti namanya. Selama Anda terus-menerus menghabiskan uang, Anda akan terus menjadi lebih kuat. Anda hanya perlu bangkrut. Sisanya serahkan padaku untuk mengatasinya. Nama Ye Feng, usia 18 tahun. Tingkat manusia biasa, tidak ada hal istimewa. Fisik tubuh biasa. Teknik bela diri tidak ada. Kemampuan ilahi, barang poin kebangkrutan semuanya tanpa batasan. Barang kebangkrutan hari ini. 1000 jimat petir langit paku halus tingkat 9 kelas 1. Sistem akan menyediakan batu roh tak terbatas. Dari berbagai tingkatan. Esensi roh, berbagai jenis esensi roh. Dan lain-lain serta berbagai mata uang yang berlaku di dunia ini. Pengguna mohon pastikan memahami arti kebangkrutan. Menghabiskan sedikit bukan termasuk kebangkrutan. Menghabiskan terlalu banyak justru termasuk tindakan konyol. Hanya batu roh. Dan esensi roh yang tepat baru bisa mendapatkan poin kebangkrutan. Jika tidak, sejumlah poin kebangkrutan akan dikurangi. Menyelesaikan misi acak yang dikeluarkan sistem. Juga bisa mendapatkan sejumlah poin kebangkrutan. Setiap hari menghabiskan semua barang kebangkrutan. Juga bisa mendapatkan poin kebangkrutan. Jika tidak menghabiskan semua, poin kebangkrutan yang sesuai akan dikurangi. Poin kebangkrutan dapat digunakan untuk meningkatkan ranah kultivasi. Kemahiran teknik bela diri. Mengeluarkan kemampuan ilahi. Barang khusus milik pengguna dan lain-lain. Tampaknya tidak boleh sembarangan menghabiskan uang. Saya punya uang tapi saya bukan orang bodoh. Jingding mengumumkan misi, bergabunglah dengan Xinghun Song. Misi berhasil akan memberikan hadiah 100 poin kebangkrutan. Misi gagal akan mengurangi 100 poin kebangkrutan. Misi ini dapat ditolak. Nona, tolong bantu saya memilih ya. Mereka semua adalah anak-anak dari keluarga miskin. Orang seperti ini sengaja mempersulit orang lain. Saya tahu bahwa tidak akan bisa merekrut murid. Jadi ini karena mereka tidak ingin bergabung dengan sekte. Saya tidak salah. Bahkan jika ayah mengetahuinya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nona, saya ini. Ayah saya sedang menganggur. Bersikeras menyuruh saya mendirikan sekte. Dan mengatakan demi melatih hati dan pikiran. Ini jelas-jelas menghambat kultivasi saya sendiri. Tapi ayah tidak tahu bahwa saya sebenarnya adalah perawan suci dari Wuji Shengdi. Saya menjadi korban konspirasi lalu bereinkarnasi dan terlahir kembali. Masalah kenaikan ke alam atas sangat penting bagi saya. Jadi saya harus terus-menerus berkultivasi. Tai Su Jianzong, Penglai Xian Dao Tian Wuzong. Tunggu saya melewati kesengsaraan dan kembali ke alam atas. Saya akan menceritakan tentang kalian yang mengepung dan membunuh saya kepada guru. Jika tidak memusnahkan kalian,
Kalian saya Luo Tiansui bersumpah tidak akan menjadi manusia. Bai Lao ayo pergi. Tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan 10.000 keping batu roh tingkat rendah untuk mendaftar. Bahkan jika ada, juga tidak mungkin masuk ke Sing Hun Zong yang baru didirikan ini. Ketua sekte-sekte yang baru didirikan pasti sangat kekurangan uang. Murid bersedia menyerahkan 100.000 keping batu roh tingkat rendah. Apa-apaan ini ternyata ada orang sebodoh ini. Kamu bilang, kamu bersedia menyerahkan 100.000 keping batu roh tingkat rendah. Benar tepatnya saya si tampan ini. Ye Feng menyerahkan cincin penyimpanan. Di dalamnya ada 100.000 keping batu roh. Ini memang 100.000 keping batu roh tingkat rendah. Bagaimana bisa ada orang bodoh yang memberinya uang secara cuma-cuma di dunia ini? Kamu yakin ingin bergabung dengan sekte? Sekte kami sekarang tidak punya tempat tinggal sama sekali. Ketua sekte jangan panik. Murid bisa menyewa orang untuk membangun sekte kita. Mendengar perkataan itu tekanan darah Luo Tiansui melonjak dan dia memuntahkan seteguk darah. Sekte kami sangat miskin. Sama sekali tidak ada sumber daya untukmu. Itu hanya akan menghambatmu. Ketua sekte jangan panik, sumber daya kultivasi apa yang kurang. Jika bisa dibeli murid akan membelikan semuanya untuk Anda. Mengapa rasanya? Ketua sekte sepertinya tidak terlalu ingin membiarkan saya bergabung dengan sekte. Si gila ini. Kamu muncul dari mana? Saya butuh kamu untuk membeli sumber daya kultivasi. Kamu bergabung dengan sekte saya, justru saya yang panik. Kamu diam. Kamu tidak mengerti bahwa saya tidak ingin kamu bergabung dengan sekte. Saya jelaskan dulu padamu, meskipun bergabung dengan sekte, saya tidak akan mengurus kultivasimu. Kamu tidak akan belajar apa-apa. Semuanya hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Mendengar perkataan itu, Ye Feng terdiam 5 detik. Lalu berpikir bagus sekali, tidak perlu belajar. Cukup menghabiskan uang saja. Dia ragu-ragu. Memang pantas saya berbicara seperti ini. Siapapun pasti akan ketakutan dan mundur. Ketua sekte jangan panik, murid tidak menginginkan apa-apa. Bisa membuat saya menyelesaikan misi. Dan belum ada yang membatasi saya. Sekte sebagus ini mau dicari di mana lagi? Luo Tiansui terdiam membisu lalu ambruk ke tanah. Ketua sekte jangan panik, ketua sekte. Pemimpin sekte Xiao. Mendanai 100.000 keping batu spiritual tingkat rendah untuk masuk sekte. Masih bisa sebahagia ini. Pria menjengkelkan ini. Ini pasti bukan surga yang mengutusnya untuk menyiksaku kan? Pemimpin sekte jangan mempersulitnya lagi. Hanya ada satu murid seperti ini. Memenuhi syarat penerimaan sekte. Anda tidak bisa menolak lagi. Melihat ini, Ye Feng merasa sangat bingung. Baik, mulai sekarang. Kau adalah murid sekte Sing Hun milikku. Ting selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Hadiah 100 poin pemborosan. Selamat kepada tuan rumah. Memboroskan 100.000 keping batu spiritual tingkat rendah. Dalam insiden ini jumlah pemborosan wajar. Hadiah 100 poin pemborosan. Sudah datang. Poin pemborosanku datang berlimpah. Meskipun tidak jelas fungsi spesifik dari poin pemborosan. Namun lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Sistem, apakah ada tugas lain? Apa yang bisa kulakukan saat tidak ada tugas pemborosan? Setiap tindakan pemborosan. Mohon tuan rumah untuk menjelajahinya sendiri. Berapapun sumber daya yang dihabiskan. Tidak berhubungan dengan poin pemborosan. Selama itu adalah tindakan pemborosan. Akan bisa mendapatkan sejumlah poin. Pemimpin sekte saat ini aku adalah satu-satunya murid di sekte. Apakah itu berarti aku murid inti Anda? Tidak. Pemimpin sekte ini tidak menerima murid inti. Meskipun aku tidak ingin mengurus murid sekte. Tapi aku sudah berjanji pada ayahku. Aku harus bertanggung jawab atas kultivasimu di masa depan. Hanya saja kau masih ingin menjadi murid intiku. Tidak mungkin. Pemimpin sekte sebutkan harganya. Murid ini punya uang, tidak akan menawar. Oh, murid inti bisa dibeli dengan uang juga. Luo Tiansui tersenyum tipis, dalam hati menghela napas. Anak ini sungguh menarik. 100.000 keping batu spiritual tingkat tinggi saja. Asalkan kau bisa menyediakannya. Pemimpin sekte ini akan membuat pengecualian untuk menerimamu sebagai murid inti. Apa-apaan ini? Anda bilang apa? Hehe, tadi kau bukannya sangat percaya diri. 100.000 keping batu spiritual tingkat tinggi. Bahkan sekte garis ketiga pun belum tentu bisa menyediakannya. Kau seorang manusia biasa, bisakah kau menyediakannya? Hanya sedikit begini saja. Ye Feng mengeluarkan sesuatu dari saku jubahnya pemimpin sekte. Ini 500.000 keping batu spiritual tingkat tinggi. 400.000 sisanya. Biarlah itu menjadi hadiah penghormatan murid kepada gurunya. Aku memang seorang jenius yang terlahir untuk pemborosan. Mendapatkan status murid inti. Kesempatan seperti ini tidak boleh kulewatkan. Ting selamat kepada tuan rumah atas keberhasilannya. Pemborosan. Jumlah pemborosan wajar. Hadiah 200 poin pemborosan. 500.000. Ya Tuhan, ini 500.000 keping batu spiritual tingkat tinggi. Dengan 500.000 keping batu spiritual ini, pergilah ke sekte garis ketiga manapun. Pemimpin sektenya akan memujamu seperti leluhur. Luo Tiansui menghela napas. Tidak bisa berbuat apa-apa dengan anak manja ini. Pemimpin sekte ini selalu menepati janji. Mulai sekarang, kau adalah murid inti pemimpin sekte ini. Pedang King Xuan ini ambillah. Anggap saja ini hadiah pertemuan dariku sebagai guru. Jika hal ini tersebar, namaku akan benar-benar hancur. Ya Tuhan, ternyata dia menerima seorang murid inti. Dia adalah gadis suci sekte Wuji Shengzong. Ternyata masih membutuhkan murid untuk memberinya hadiah penghormatan guru, sungguh konyol. Ye Feng menerima pedang itu.
Tapi sistem tiba-tiba memberikan peringatan. Ting tuan rumah adalah orang kaya raya pemboros tak terkalahkan. Bagaimana bisa mengambil barang orang lain? Dikurangi 20 poin pemborosan sebagai pelajaran pertama. Kembalikan dalam 1 jam. Maka poin pemborosan yang telah dikurangi akan pulih. HMPH sistem kau terlalu perhitungan. Ye Feng tiba-tiba berlutut. Dengan kedua tangan dia mempersembahkan pedang itu. Apa maksudmu? Apa pedangnya tidak cukup tajam? Guru orang yang tidak berjasa tidak menerima imbalan. Pedang Suan King ini murid tidak bisa menerimanya. Jika Anda bersikeras ingin memberikannya kepada murid. Kalau begitu sebutkan harganya berapa, cepat katakan. Kau sungguh berpikir dengan uang bisa membeli segalanya. Ini adalah niat tulusku sebagai guru. Jika tidak diterima maka sudahlah. Murid ini benar-benar tidak peka. Pedang Suan King adalah harta spiritual tingkat 7 kelas 7. Bisa. Ini bisa dibilang harta pusaka sekte, kau malah mengembalikannya padaku. Luo Tian terbang begitu saja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Guru bayi yang terhormat. Apakah dia tidak terlalu cerdas? Apakah sudah tidak punya uang atau tidak menyukainya? Hahaha, sebaiknya kau mengurangi bicara. Mungkin pemimpin sekte justru menyukainya. Aku hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin aku memiliki kekuatan finansial sebesar itu? Sudahlah, hati Nona memang sudah seperti air yang tenang. Tidak pernah berubah. Itu hanya akan membuat kultivasi Nona terhenti di ambang batas. Sekarang telah berhasil memecahkan kebuntuan ini, itu tidak buruk. Ayo, aku akan mengantarmu kembali ke sekte. Sesaat kemudian Ye Chen sedang kembali ke sekte dengan pedangnya. Yang ke-32, yang ke-33 sungguh membosankan. Lebih baik bertanya apa yang bisa dilakukan sistem. Sistem dunia ini juga bergaya mitologi, bakat akar spiritual dan semacamnya. Bagaimana cara menggunakan poin pemborosanku? Di benua Suantian kekuatan terbagi menjadi 9 alam besar. Alam lautan roh, alam gerakan ki, alam peleburan roh, alam pembentukan fondasi, alam gudang ilahi, alam kediaman ungu, alam roh primordial, alam faid, alam melewati kesengsaraan. Setiap alam terbagi lagi menjadi 9 tingkatan untuk alam lautan roh. Setiap naik 1 tingkatan kecil, perlu menghabiskan 10 poin pemborosan. Untuk alam gerakan ki, setiap naik 1 tingkatan kecil, perlu menghabiskan 100 poin pemborosan. Untuk alam peleburan roh, setiap naik 1 tingkatan kecil, perlu menghabiskan 1000 poin pemborosan. Sistem poin pemborosan ini digunakan untuk meningkatkan alam. Bukankah itu sedikit berlebihan? Hanya alam peleburan roh yang rendah. Setiap naik 1 tingkatan kecil sudah membutuhkan 1000 poin pemborosan. Ye Feng membuka toko sistem pemborosan. Botol ramuan roh, botol mineral roh, botol teknik kultivasi, botol teknik bela diri, botol formasi, botol mantra, botol pil obat. Semuanya dijual seharga 100 poin pemborosan. 90 kemungkinan mendapatkan pil obat kelas atas. 80 kemungkinan mendapatkan pil obat kelas 2. Saat kekuatan meningkat kemungkinan akan berubah. Botol ramuan roh dijual seharga 100 poin pemborosan. 90 kemungkinan mendapatkan ramuan roh kelas atas. 80 kemungkinan mendapatkan ramuan roh kelas 2. Dan seterusnya banyak sekali. Saat kekuatan meningkat kemungkinan tidak akan berubah. Barangnya agak mahal. Tapi jika bisa mendapatkan ramuan roh tingkat 9, 100 poin pemborosan ini juga layak dihabiskan. Tunggu, untuk apa aku membutuhkan ramuan roh dan mineral roh tingkat atas? Ding tuan rumah telah menghambur-hamburkan uang secara berlebihan. Barang-barang khusus yang didapatkan dari berbagai botol termasuk perilaku pemborosan. Pemborosan. Semakin tinggi tingkatannya semakin banyak poin pemborosan yang didapat. Perilaku pemborosan semacam ini berkaitan dengan lingkungan khusus. Misalnya menghamburkan. Menyia-nyiakan 1 pil obat kelas atas tingkat 9. Bisa dilakukan di hadapan seorang ahli pembuat pil tingkat 9. Dengan menginjaknya hingga menjadi lumpur. Perilaku semacam ini dianggap sebagai pemborosan yang berhasil. Haha, itu akan sangat memancing kebencian. Aku sekarang hanyalah orang biasa. Jika aku pamer kekayaan di hadapan kultivator lain, bagaimana jika dia memukulku hingga hancur? Aku akan memberimu pelajaran. Sialan, sepertinya poin pemborosan ini seharusnya digunakan untuk sistem. Gunakan 90 poin pemborosan untuk meningkatkan kekuatanku ke alam lautan roh tingkat 9. Begitu selesai menukar poin pemborosan, energi spiritual di sekitar Ye Chen tiba-tiba berkumpul. Sial, orang ini sedang membuka lautan roh. Tetua bayi berhenti memeriksa situasi. Ini bagaimana ini mungkin? Hanya membuka lautan roh yang rendah. Mana butuh energi spiritual sebesar ini? Ini bahkan cukup untuk membuka beberapa lautan roh. Jumlah lautan roh. Lautan roh yang dibuka satu orang setara dengan yang dibuka oleh 20 hingga 30 orang. Jenius seperti ini baru pertama kali kulihat. Di permukaan Ye Feng terlihat tenang. Tetapi di dunia kesadarannya, apa yang terjadi? Apakah membuka lautan roh membutuhkan waktu selama ini? Kapan ini akan berakhir? Adegan beralih keluar energi spiritual. Berkumpul di sekitar Ye Chen dan semakin kuat. Ini bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia berniat sekalian menembus alam lautan roh tingkat kedua? Itu. Membuka lautan roh tidak ubahnya seperti meletakkan dasar diri sendiri. Ini bagi kultivator manapun adalah hal yang sangat penting. Ini tidak hanya membutuhkan lingkungan yang tenang. Masih memerlukan bantuan beberapa eliksir. Berusaha sekuat tenaga untuk membuka samudra roh hingga batas maksimalnya. Serta berhasil membuka samudra roh. Kemudian masih memerlukan beberapa waktu untuk mengukuhkannya. Namun aku belum pernah merasakannya. Eliksir apa yang pernah digunakan anak ini? Terlebih lagi di atas pedang terbang ini.
Meskipun pedang terbang ini sangat stabil, tetap sulit bagi seseorang untuk menenangkan pikiran. Apalagi untuk membuka samudera roh sekaligus menembus tingkat berikutnya. Apa yang terjadi? Tingkat samudera roh ketiga. Tingkat samudera roh keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Puncak tingkat samudera roh ke-9. Astaga, anak ini berbuat curang minta ditindak. Ye Feng akhirnya membuka matanya. 10 menit ternyata hanya memerlukan waktu tepat 10 menit. Bukankah seharusnya langsung selesai? Tetua bayi membuka samudera roh. Kemudian menembus hingga puncak tingkat samudera roh ke-9. Aku menghabiskan 10 menit. Jika Guru Agung tahu, akankah dia menganggapku tidak berguna? Tidak berguna, kau bilang kau tidak berguna. Jika kau tidak berguna, lalu apa aku ini? Aku, dahulu dengan sumber daya kultivasi yang melimpah, berusaha selama 8 bulan, baru bisa menembus hingga puncak tingkat samudera roh ke-9. Apalagi itu pun dengan ilmu olah roh yang kuat, serta bimbingan dari para ahli. Tidak heran kau tidak memerlukan ilmu olah roh dari sekte. Oh, jadi begitu. Kau sendiri memang memiliki ilmu olah roh yang kuat. Ilmu olah roh? Apa aku tidak memiliki ilmu olah roh? Bahkan tidak memiliki akar roh. Apa aku tidak percaya? Tetua bayi meletakkan tangannya di kepala Ye Feng memeriksa tubuhnya. Tetua bayi tiba-tiba mundur selangkah dengan terkejut. Ternyata benar-benar tidak memiliki akar roh. Tetua bayi, aku tidak berbohong padamu. Dan lagi, apakah orang ini sudah membuka samudera roh? Itu benar-benar samudera roh yang luas tak terhingga. Ayo pergi dengan kondisimu ini. Sebaiknya biarkan guru agungmu melihatnya sendiri. Lagi pula dia bukan muridku. Hal aneh seperti ini biarkan Nona yang pusing memikirkannya. Tetua bayi, mengapa kalian begitu lambat? Nona, murid kesayanganmu telah menembus tingkat di luar. Samudera roh yang dia buka 20 kali lebih besar. Dia juga telah menembus hingga puncak tingkat samudera roh ke-9. Oh ya, di dalam tubuhnya tidak ada akar roh. Biarkan aku memeriksanya. Ye Feng, kau bahkan tidak memiliki akar roh. Bagaimana mungkin bisa membuka samudera roh dan menembus tingkat guru agung? Belum sempat menjawab. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari luar. Hahaha, sekte bulan purnama datang berkunjung. Mohon pemimpin sekte jiwa bintang untuk keluar menemui kami. Mengapa sekte jiwa bintangmu tidak ada seorang pun? Mustahil tidak ada seorang murid pun kan? Tiba-tiba ada tambahan seorang murid yang sangat aneh. Itu saja sudah cukup merepotkan. Sekarang ada lagi orang yang datang. Bagaimana aku bisa berlatih dengan tenang? Ada urusan apa kalian datang? Anda adalah Luo Tianshui, pemimpin sekte jiwa bintang. Kudengar untuk bergabung dengan sekte jiwa bintang kalian perlu menyerahkan 100.000 batu roh tingkat rendah. Sungguh membuatku sangat terheran-heran. Aku penasaran. Maka aku membawa muridku ke sini untuk melihat apakah muridku ini memenuhi persyaratan sekte kalian yang terhormat. Jika tidak ada murid, tolak saja langsung. Mengapa harus ada begitu banyak masalah? Tunggu, jika Ye Feng diajari pelajaran oleh mereka, mungkin dia akan terpukul dan meninggalkan sekte jiwa bintang. Pihak lawan datang dari jauh, jika tidak diladeni sekte akan kehilangan muka. 3 ahli tingkat samudera roh ke-9. Apakah kau memiliki kepercayaan diri? Ternyata jimat petir surgawi ini digunakan untuk situasi ini. Bisakah guru agung menggunakan jimat? Bisa. Hehehe, jika begitu pemimpin sekte jiwa bintang, jangan lagi menyembunyikan muridmu sendiri. Biarkan para junior ini beradu kemampuan sendiri. Aku memang bermaksud demikian. Ye Feng segera mengeluarkan setumpuk jimat petir surgawi. Jimat petir surgawi menumpuk seperti gunung astaga sebanyak ini. Jimat petir surgawi. Satu jimat petir surgawi akan memancarkan gejolak aura tingkat 9 dari kelas 1. Yang berarti setiap jimat mampu melepaskan serangan penuh dari tingkat samudera roh ke-9. Muridku meskipun membawa sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkan satu orang itu. Jimat petir surgawi meledaklah. Astaga, bisa bertarung seperti ini juga saudara junior. Kau duluan pergi untuk menahannya. Menahan apa? Ledakan, astaga, sungguh menyenangkan. Seluruh tempat menjadi riuh seperti sedang ada perayaan. Itu adalah jimat petir surgawi tingkat 9 kelas 1. Satu lembar setidaknya bernilai 1000 batu roh tingkat rendah. Jika itu adalah kultivator dengan alam kultivasi yang sama. Bahkan satu lembar pun adalah kartu as. Namun kau membuangnya sembarangan di sini. Guru, mari kita pergi. Anak ini bermain terlalu licik, aku tidak tahan lagi. Kami bertiga maju bersama. Juga tidak akan bisa menahan beberapa jimat petir surgawi. Sekte Singhun terlalu kaya jimat petir surgawi tingkat 9 kelas 1. Dia bisa membuangnya sesuka hati, kita tidak bisa melawannya. Kelompok orang ini sudah tidak berdaya, benar-benar dikalahkan balik oleh muridnya. Ye Feng tiba-tiba menoleh menatap Luo Tianshui dengan tatapan mata yang berbahaya. Dia melihat ke arah sini. Tunggu, jangan-jangan murid ini berpikir bahwa aku karena pengecut. Maka aku membiarkannya menantang 3 murid sekte Yuanyue. Dan tidak memedulikannya. Tidak bisa nanti. Aku juga harus menunjukkan wibawa yang seharusnya dimiliki seorang guru. Beberapa jam kemudian, ketiga murid itu masih terus berlarian ke sana kemari karena diledakkan oleh jimat. Sangat menyenangkan lagi. Aku belum puas bermain, teruslah menghancurkan sampai mati baru berhenti. Kekuatanku belum habis, pertarungan tak akan berhenti. Aku masih bisa bertarung. Biarkan aku mencoba jimat, rasakan seranganku ini. Guru, tolong kami. Fondasi sekte Singhun memang sangat kuat. Tidak heran syarat penerimaan muridnya begitu tinggi. Hari ini kami benar-benar menabrak dinding. Ketua sekte Luo, sekte Yuanyue, kami lancang datang mengganggu.
Di lain hari kami pasti akan datang dengan hadiah sederhana untuk meminta maaf. Kita akan bertemu lagi di kemudian hari. HMPH kalian menganggap sekte Singhunku sebagai apa? Datang sesuka hati. Dan pergi sesuka hati. Setelah berkata demikian Luo Tianxue melepaskan auranya. Ya ampun alam roh purba. Kau ternyata adalah ahli di alam roh purba. Ketua sekte kami hanya memiliki kultivasi. Tingkat 9 alam gudang dewa. Puncak. Dengan kekuatannya dia sendiri bisa menghancurkan sekte Yuanyue. Kalian melumpuhkan satu lengan sendiri. Maka aku akan membiarkan kalian pergi. Baik tidak masalah. Maka kelompok yang kuat itu. Pergi sana baik kami akan segera pergi. Astaga guru benar-benar orang yang kejam. Singkirkan jimat petir surgawi musial. Kali ini aku ternyata tidak berhasil memaksanya pergi. Itu guru bisakah guru membantu murid? Ada apa? Jimat petir surgawi masih ada lebih dari 4.000 lembar. Aku sendiri tidak bisa membuangnya semua. Bisakah guru membantuku membuang semua ini? Tenang Luo Tianxue. Perhatikan citra gadis suci sekte Wuji Shengzong. Muridku tidak menganggap jimat-jimat ini penting. Mengapa aku harus memedulikannya? Jangan memarahi, jangan memarahi. Baik berikan padaku, aku akan lihat berapa banyak yang bisa kau keluarkan. Maka keduanya mulai larut dalam permainan melempar jimat. Luo Tianxue melihat tumpukan jimat petir surgawi ini. Tiba-tiba teringat masa lalu. Kakak murid jangan berlatih terus cepat lihat kembang api ini. Kalian pergilah, aku tidak punya waktu. Kakak murid jangan membosankan begitu latihan terlalu menegangkan. Sesekali juga harus bersantai. Jika tidak sampai mati pun tidak bisa menikmati kesenangan. Bukankah itu lebih menyakitkan? Saat itu Bai Lao sedang tidur di kamar. Tiba-tiba mendengar suara guntur yang menggelegar. Dua musuh-musuh menyerang, ada yang tidak beres. Ini jimat petir surgawi. Bai Lao mengenakan pakaiannya lalu buru-buru keluar untuk memeriksa. Kalian berdua sedang apa? Oh Bai Lao, kau tinggal di sebelah. Ya kami sedang menghabiskan jimat petir surgawi ini. Bai Lao kemarilah dan ikut bermain. Aku dan guru sudah lelah melempar konyol. Sungguh konyol jimat petir surgawi tingkat 9 kelas 1. Satu lembar saja bernilai 1000 batu roh tingkat rendah. Meskipun sekte Singhun kaya raya menyaingi sebuah negara, tidak bisa menghamburkan harta seperti ini. Nona kau juga bagaimana bisa ikut konyol dengannya? Ini semua adalah batu roh. Ye Feng tiba-tiba menyerahkan sebuah cincin kepadaku. Bai Lao, Anda juga sudah tua. Mengganggu istirahat Anda di tengah malam. 10.000 batu roh tingkat tinggi ini. Anggap saja sebagai uang untuk membeli suplemen. Apakah kau meremehkan orang tua ini? Meskipun orang tua ini sudah berumur tapi tubuhku masih sangat bugar. Kalian para pemuda ini. Sampai kapan kalian akan terus membuang? Serahkan sisa jimatnya padaku. Maka tetua Bai pun mengambil jimat-jimat itu dan melemparnya keluar. Ding, selamat tuan rumah berhasil memboroskan harta. Mendapatkan 100 poin pemborosan harta. Begini juga bisa ya? Lain kali aku akan mengeluarkan lebih banyak batu spiritual untuk meminta bantuan tetua Bai. Beberapa saat kemudian tumpukan jimat itu meledak di tengah halaman meninggalkan sebuah lubang. Aku yang sudah hidup begitu lama ini. Tak menyangka suatu hari akan terkuras habis tenagaku hanya karena melempar jimat. Ye Feng. Nanti jika ada hal yang membutuhkan tenaga seperti ini carilah aku. Aku belum tua, tenagaku masih sangat besar. Baik. Meskipun sekte ini hanya berisi kami bertiga. Tapi mengapa rasanya tatanan generasi menjadi sedikit kacau? Tetua Bai. Engkau adalah salah satu dari 8 tetua agung sekte Xingji. Hanya dengan 100.000 batu spiritual kelas atas engkau sudah menjual dirimu. Apa ini bukan masalah batu spiritual? Ini adalah martabat seorang tetua. Ding, selamat tuan rumah telah menghabiskan semua barang pemborosan harta. Yang hari ini mendapatkan 1000 poin pemborosan harta. Ternyata mendapatkan 1000 poin pemborosan harta. Bukankah ini bisa langsung meningkatkan ke tingkat ke-9 alam kidong? 1410 poin pemborosan harta. Setelah menembus 9 tingkatan kecil, masih tersisa 510 poin pemborosan harta. Dan masih bisa membuka 5 guci uji coba. Ngomong-ngomong, sekte kita sekarang hanya memiliki 3 orang. Sekarang hanya mengandalkan tetua Bai untuk membantuku memboroskan harta. Kecepatannya terlalu lambat. Jika aku punya adik seperguruan, kecepatan memboroskan harta pasti bisa meningkat berkali-kali lipatkan. Nantinya akan membantu guru menyebarluaskan dan membesarkan sekte. Menanggung semua biaya sekte. Dipikir-pikir, poin pemborosan harta sepertinya tidak terlalu sulit didapat. Tepat pada saat ini, seorang pemuda di luar mengetuk gerbang sekte. Permisi, apakah sekte Anda masih menerima murid hari ini? Begitu pintu dibuka terlihat sebuah lubang di tengah sekte. Tanahnya rusak parah. Seorang tetua kurus kering yang sewaktu-waktu bisa berhenti bernapas. Seorang wanita dengan tatapan mata seolah ingin membunuh. Seorang pria yang terlihat sedikit kurang cerdas. Apakah sekte ini bisa diandalkan? Masih bisakah aku kabur sekarang? Benar, sekte Singhun kami masih menerima murid. Sekarang kau bisa menyerahkan 10.000 batu spiritual kelas rendah. Dan kau bisa bergabung dengan sekte. Kemudian jika kau menyerahkan 100.000 batu spiritual kelas atas, kau bisa menjadi murid inti sejati pemimpin sekte. Dan aku Ye Feng adalah murid pertama sekte ini. Lagi pula aku adalah murid senior pertama guru. Hahaha, cepat katakan kau tidak punya uang. Semua biayamu akan kutanggung. Ding ding ding, pemberitahuan untuk tuan rumah. Tindakan ini tidak sesuai dengan perilaku pemborosan harta kecuali. Tuan rumah memberikan penjelasan yang masuk akal. Saat pertama kali melihatnya, aku merasa dia adalah adik seperguruan yang berbeda ayah dan ibu denganku.
yang hilang selama bertahun-tahun. Tidak masalah mengeluarkan sedikit uang untuk adik seperguruan. Ding-ding, penjelasan tuan rumah masuk akal. Mohon kelola jumlah batu spiritual dengan bijak. Astaga, begini juga bisa. Sebelum naik gunung, aku mendengar orang-orang berkata, persyaratan untuk bergabung dengan sekte ini sangat aneh. Tidak melihat usia, tidak melihat bakat, tidak melihat tingkat kultivasi. Hanya melihat uang. Ternyata ini benar. 100.000 batu spiritual kelas atas. Ternyata bisa membeli posisi murid inti sejati. Cepat kabur, cepat kabur. Pemuda itu baru saja hendak kabur, namun Ye Feng berkata, kau terburu-buru mau kemana manis? Kau terburu-buru mau kemana manis? Hei, jangan pergi dong, pikirkan lagi. Tidak bisa. Aku harus pergi. Tepat pada saat ini seseorang menyampaikan pesan suara kepada Wu Feng, tetaplah di sekte ini. Serahkan 10.000 batu spiritual kelas rendah. Dan jadilah murid resmi sekte saja. Setelah aku menyelesaikan urusan ini, aku akan mencarimu. Aku merasa tenang jika kau tinggal di sekte ini. Baik, saya mengerti. Kakek Mingzhu yang mengendalikannya. Wu Ming mendirikan sekte di sini. Tetua Bai Tianhong juga ada di sekte ini. Wu Feng cukup aman di sini. Guru aku ingin adik seperguruan ini, lihatlah dia sangat patuh. Meskipun aku tidak tahu mengapa, kakek menyuruhku tinggal di tempat yang tidak bisa diandalkan ini. Tapi aku akan mengikuti semua pengaturan kakek. Baiklah, kuberikan kau 1 jam. Cukup menyerahkan 10.000 batu spiritual kelas rendah. Kau bisa bergabung dengan sekte. Hore, berhasil. Ye Feng, bagaimana bisa kau sembarangan menerima murid atas namaku? Yang menjengkelkan adalah dia orang dari sekteku. Aku tetap harus bertanggung jawab atas ucapannya. Untungnya pihak sana pun tampaknya tidak ingin menetap. Cepat usir dia. Wu Feng tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Ini adalah 10.000 batu roh tingkat rendah, silakan pemimpin sekte periksa. Kakek menyuruhku tinggal di Sing Hun Song. Pasti ada alasannya. Tadi kau bukankah hendak pergi? Membohongiku lagi. Datang lagi orang bodoh, apakah aku telah berlatih terlalu lama? Berubah menjadi kuno. Aku tidak ingin menerima murid. Apakah sekarang ini lazim melakukan hal semacam ini? Membeli murid dengan uang. Apakah sudah menjadi mode? Mengingat sudah sejauh ini pembicaraannya. Meskipun kau membayar batu roh, namun setelah bergabung dengan sekte, sekte tidak akan memberimu sumber daya pelatihan apapun. Juga tidak akan memberimu teknik kultivasi dan seni bela diri sekte. Milik sekte. Yang terpenting, aku tidak akan membimbingmu dalam pelatihan. Kau yakin masih ingin bergabung? Aku tidak rela. Kali ini aku pasti bisa mengusirnya, kan Ham? Pemimpin sekte, tenanglah. Para murid itu tidak memerlukan apapun. Aku utamanya berlatih alkimia dan segala yang diperlukan. Kakek sudah menyiapkannya untukku. Memang tidak memerlukan apapun. Nona selamat sekte mendapatkan murid lagi. Aku lelah hari ini, istirahat. Besok aku akan membimbing kalian berlatih lagi. Murid dalam tinggal di area halaman. Murid luar juga tinggal di area halaman. Lagi pula sekte ini sekarang hanya memiliki 2 orang. Kalian istirahatlah dengan baik dahulu. Guru sepertinya bingung karena marah. Dia justru ingin mengajari kami berlatih. Awalnya aku ingin membayar untuk adik seperguruan. Tidak disangka adik seperguruan ini juga punya uang. Jadi murid inti. Aku pun tidak akan membantu lagi. Murid inti cukup 1 saja, yaitu aku. Akulah murid yang paling guru sayangi. Ilusi, semua ini ilusi. Belum kutanyakan nama adik seperguruan. Halo kakak seperguruan, namaku Leng Wu Feng. Ternyata nama adik seperguruan adalah Wu Feng, hahaha, bagus. Adik seperguruan Wu Feng. Aku nyatakan mulai sekarang kau adalah murid dalam. Apakah perkataan ini bisa diandalkan? Kakak seperguruan senior di depanku ini tampak tidak cerdas. Bagai orang yang paling tidak bisa dipercaya. Di tempatku sudah diatur bagaimana dengan adik seperguruan Wu Feng. Aku juga sudah mengaturnya. Kakak seperguruan Ye Feng. Bagaimana jika duduk-duduk di kamarku? Hehe, baiklah. Beberapa saat kemudian Ye Feng pun tiba di kamar Wu Feng. Di kamar pemuda ini ada banyak perkakas. Membuat pil obat bergemuruh, adik seperguruan Wu Feng. Kau ternyata seorang ahli alkimia. Betul, aku adalah ahli alkimia tingkat 3. Ahli alkimia, ahli penempa, ahli jimat. Ahli formasi adalah profesi yang sangat diminati. Asalkan kedudukan ada di sana. Sebagian besar orang akan menghormatimu. Karena sebuah pil obat kecil selembar jimat. Sebuah artefak dewata. Bisa menentukan pelatihan dan kelangsungan hidup seseorang. Orang-orang di luar memohonku untuk membuat pil obat, aku tidak mengiyakan. Jika aku bergabung dengan sekte ini, kakak seperguruan Ye Feng berjodoh denganku. Jika kakak seperguruan Ye Feng memohonku untuk membuat pil obat, aku akan sangat senang hati. Omong-omong, jika aku memberitahu kakak seperguruan, kekuatanku masih pada tingkat fusi. Puncak alam roh tingkat 9. Mungkin akan membuatnya terkejut. Ye Feng tidak menganggapnya penting, hanya berujar, oh. Apakah aku ahli alkimia tingkat 3? Hanya dengan 1 saja sudah selesai. Bukankah seharusnya dia terkejut lalu memujiku habis-habisan? Ada apa dengan reaksi dingin ini? Omong-omong, adik seperguruan Wu Feng. Coba katakan di antara tumbuhan roh tingkat 3. Adakah tumbuhan roh yang relatif berharga? Biarkan aku berpikir, rumput iblis, bambu, bunga roh putih. Buah petir ungu, Ganoderma ilusi. Jenis-jenis ini bahkan seorang ahli alkimia tingkat 9. Jarang sekali melihatnya. Aku mengerti sistem menunjuk rumput iblis, bambu, bunga roh putih, dan buah petir ungu. Setiap jenis dibuka 4 botol tagihan mengonsumsi 1.200 poin nilai kebangkrutan.
Mengonsumsi 1.200 poin pengeluaran. Selamat tuan rumah mendapatkan 2 tangkai rumput iblis bambu. Hua Bai Hun. Kuo Zilei kakak senior Ye Feng. Kakak senior bukan ahli alkimia sudah kubilang. Kakak senior juga tidak tahu. Aku tidak sedang menertawakan kakak senior. Bahkan aku hanya pernah melihat gambarnya di kitab rahasia herbal roh. Belum pernah melihatnya di dunia nyata. Adik junior Wu Feng sudah bekerja setengah hari. Sepertinya kau juga haus kakak senior akan menuangkan teh untukmu. Ye Feng pun lari keluar begitu saja. Benar saja. Kakak senior pertama ini sepertinya tidak normal. Tapi dia cukup peduli pada orang lain. Nanti aku akan membuatkan beberapa pil tambahan lagi untuk kakak senior yang tidak bisa diandalkan ini. Untuk kultivasi. Sudah cukup nah aku kembali cepat sekali. Ye Feng membawa semangkuk sesuatu. Membuat Wu Feng juga terkejut. Cao Zuyao Hua Bai Hun Kuo Zilei. Wu Feng segera mengambilnya dari mangkuk adik junior. Apa ini sungguh pemborosan yang luar biasa. Herbal roh yang begitu langka. Digunakan untuk merendam air. Sepanjang hidupku dengan susah payah. Baru kali ini melihat herbal roh langka ini. Kakak senior Ye Feng. Ini adalah. Ku dengar meskipun obat spiritual. Efeknya tidak sebaik pil jika direndam dalam air. Tapi masih sangat berguna bagi para kultivator semua salah kakak senior. Kupikir herbal roh ini adalah barang bagus. Sepertinya adik junior Wu Feng tidak suka. Pasti herbal roh ini semua sampah. Setelah bicara Ye Feng menginjak-injaknya hingga hancur. Ah tidak bisa. Kakak senior Ye Feng ini. Ini adalah 3 dari beberapa herbal roh yang baru saja kubilang. Yang baru saja kubilang biarkan aku. Aku lihat apakah bisa diselamatkan bajingan. Kalau begini sudah tidak bisa diselamatkan ding. Selamat tuan rumah berhasil menghamburkan harta. Hadiah 1.500 poin penghamburan. Oh 1.500 poin. Berarti satu tangkai dihargai 500 poin penghamburan. Aku hanya menghabiskan 1.200 poin penghamburan untuk 6 tangkai. Untung besar. Kalau kakak senior tidak tahu tanya aku dulu dong. 3 tangkai herbal roh ini bagi kami ahli alkimia. Sungguh harta yang tak ternilai harganya. Meskipun Wu Feng menangis terseduh-seduh. Tapi Ye Feng sangat senang hingga tidak bisa menutup mulutnya. Herbal roh langka seperti ini. Bahkan kakekku pun belum pernah melihatnya. Hilang begitu saja. Hiks uhuk. Tidak kusangka herbal roh ini. Ternyata adalah 3 jenis herbal roh yang kau sebutkan adik junior. Salahku karena tidak tahu sudahlah. Bagaimanapun sudah terinjak-injak hancur olehku. Cepat bereskan lalu istirahatlah. Aku pergi dulu. 5 menit kemudian. Herbal roh langka yang tadi kembali lagi satu panci. Sekarang Ye Feng mengeluarkannya untuk merendam kaki SSST. Enak sekali memang herbal roh. Entah sejak kapan kaki sang protagonis berangsur-angsur menjadi hitam gelap seperti masa depannya. Tepat pada saat itu, pemuda Wu Feng sedang berdiri di depan pintu kamar sang protagonis. Entah kakak senior Ye Feng menemukan herbal roh ini dari mana. Merasa perlu untuk mengingatkan. Aku tidak serakah akan herbal roh langka itu. Sama sekali tidak. Ketiga jenis herbal roh ini jika digunakan bersama. Atau digunakan terpisah juga bisa. Hanya Cao Zuyao dan Kuo Zilei jika digabungkan. Akan menghasilkan racun yang sangat kuat. Meskipun tidak mematikan tetapi sangat merepotkan untuk menanganinya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar sialan. Ada apa? Kenapa kakiku jadi hitam? Dan tidak ada sensasi lagi. Habislah gawat. Wu Feng pun mendobrak pintu dan masuk ke dalam. Namun yang terlihat adalah sang protagonis sedang merendam kakinya dengan herbal roh langka. Adik junior Wu Feng. Ada apa denganku? Aku ingat sudah menjelaskan bahwa herbal roh ini sangat berharga. Bagaimana ini? Apa aku sudah cacat bisa diselamatkan cepat selamatkan aku. Kakiku tidak akan diamputasikan kakak senior. Berani-beraninya menggunakan herbal roh seperti ini untuk merendam kaki. Merendam kaki ding. Selamat tuan rumah berhasil menghamburkan harta. Hadiah 1.500 poin penghamburan. Mengingatkan tuan rumah Anda bisa menghabiskan 1.000 poin penghamburan. Segera bersihkan racun dari kedua kaki. Oh kalau begitu tidak masalah. Ketiga tanaman ini awalnya bukan untuk dilihat orang lain. Bagaimanapun ada begitu banyak poin penghancuran. Saya juga ingin berfoya-foya sekali. Menikmati efek herbal spiritual langka. Namun hasilnya menjadi seperti ini. Kakak Ye Feng saya datang untuk mengingatkan Anda. Jika rumput iblis bambu dan buah petir ungu diletakkan bersama, maka akan menghasilkan racun yang mematikan. Sistem mengonsumsi 1.000 poin penghancuran. Untuk membersihkan racun dari kedua kaki. Kemudian kakinya kembali seperti gadis berusia 18 tahun. Melihat kakinya tiba-tiba pulih seperti semula. Wu Feng sangat ketakutan sampai jiwanya terasa melayang. Bagaimana mungkin racun mematikan semacam ini? Menanganinya akan sangat merepotkan. Aduh kakak Ye Feng. Mengapa Anda merendamnya lagi? Hahaha merendam kaki sungguh nyaman apa pedulinya racun mematikan. Tunggu sebentar. Paling-paling saya hanya perlu mengonsumsi 1.000 poin penghancuran lagi. Bagaimanapun perasaan ini benar-benar terlalu nyaman. Ngomong-ngomong sistem. Jika orang lain terkena racun mematikan ini. Bisakah saya menggunakan poin untuk membantu mereka mendetoksifikasi? Ding tentu saja bisa. Adik Wu Feng. Baskom cuci kakiku cukup besar jika tidak keberatan mari berendam bersama. Pasti akan membuat Anda merasa sangat gembira. Kakak akan membantu Anda menyelesaikan masalah keracunan. Garansi seumur hidup untuk nyawa Anda. Mendengar itu Wu Feng sangat ketakutan hingga gemetar.
Ini air beracun mematikan, untuk apa direndam? Kakak Ye Feng saya rasa lebih baik tidak. Apakah perlu memberitahukan hal ini kepada pemimpin sekte? Meskipun tidak tahu apakah herbal spiritual ini milik sekte atau tidak. Tapi itu adalah harta tak ternilai. Wu Feng tenggelam dalam pikiran terdiam selama 5 detik. Sudah-sudah, saya bukan orang rendahan yang suka mengadu. Sistem mengonsumsi 1000 poin penghancuran lagi membersihkan racun mematikan. Target 900 poin penghancuran. Meningkatkan kekuatan hingga puncak tingkat Qidong tingkat 9. Adegan beralih ke aula utama sekte. Tetua Bai. Menurutmu orang bernama Ye Feng itu sebenarnya orang seperti apa? Tidak jelas, tapi seiring waktu Anda akan mengerti dengan sendirinya. Orang macam apa dia? Sedikit demi sedikit mengungkap tabir misteriusnya. Bukankah ini juga menarik? Satu, aku merasa bajingan itu dikirim dari langit untuk menyiksaku. Dan juga Leng Wu Feng itu. 2, satu persatu jadi begini. Tiba-tiba muncul energi spiritual yang kuat, menyelimuti sekeliling. Arah itu adalah tempat tinggal murid inti. Bukankah orang itu baru saja menembus ke tingkat lautan spiritual tingkat 9? Puncak. Apakah dia akan menembus lagi? Apakah kali ini dia akan menembus berturut-turut dalam satu tarikan napas lagi? Baik Nona. Kita tunggu saja. Anak itu Ye Feng tidak akan selesai secepat itu. Tingkat Qidong tingkat 1. Sekarang tingkat Qidong tingkat 2. Sudah tingkat Qidong tingkat 3, tingkat Qidong tingkat 4. Tingkat Qidong tingkat 5. Tingkat 6, tingkat 7, tingkat 8, sialan orang ini curang. Puncak tingkat Qidong tingkat 9. Satu langkah lagi akan mencapai tingkat Rongling. Sepertinya sudah selesai. 5 menit kurang dari 5 menit. Tanpa akar spiritual, tanpa warisan guru. Langsung dari puncak tingkat lautan spiritual tingkat 9. Menembus ke puncak tingkat Qidong tingkat 9. Menembus seluruh satu ranah besar. Lebih cepat daripada awalnya dari tidak ada kultivasi hingga tingkat lautan spiritual. Kecepatan kultivasi ini memang pantas menjadi yang pertama di benua Xuan Tian. Pantas saja dia begitu percaya diri sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar tidak membutuhkan bimbingan saya dalam kultivasi. Anda bilang beberapa hari lagi. Akankah dia langsung melampaui saya, pemimpin sekte ini? Tadi memuji Ye Feng sedikit berlebihan. Bakat kultivasi Nona dulu adalah yang tertinggi di sekte. Tetapi Nona, untuk menembus dari tingkat lautan spiritual ke tingkat Qidong, juga membutuhkan waktu setengah tahun. Sepertinya saya tetap harus menghibur Nona. Tidak akan. Semakin tinggi tingkatannya semakin sulit untuk meningkat. Tidak hanya membutuhkan beberapa peluang dan sumber daya kultivasi. Dan pil pendukung juga membutuhkan banyak. Terutama setelah mencapai alam suci. Kebutuhan-kebutuhan ini akan semakin nyata. Ye Feng ingin mengejar Nona. Ia juga harus berlatih dengan patuh. Semoga memang begitu. Jika tidak, dampaknya terhadap Nona akan terlalu besar. Benarkah ini kakak seperguruan sulung yang tidak bisa diandalkan itu? Mengapa dia begitu mengerikan? Dari alam Linghai. Sekali napas langsung menembus ke puncak tingkat ke-9 alam Qidong. Sementara aku masih diam-diam bersyukur atas tingkat kultivasiku saat ini. Apakah kakak seperguruan itu benar-benar manusia? Ini benar-benar seperti binatang buas. Sungguh sangat menarik. Pantaskah kakek menyuruhku tetap di sekte ini? Aku pasti akan berusaha keras untuk tetap di sini dan menempel. Keesokan harinya Ye Feng terbangun. Setelah terobosan yang menegangkan kemarin. Sistem berikan aku papan kondisi. Nama Ye Feng, usia 18, alam puncak tingkat ke-9 alam Qidong, ilmu bela diri tidak ada. Kekuatan spiritual tidak ada, konstitusi tubuh fana barang. Tidak ada poin kerugian, 310 poin barang kerugian hari ini. 000 pil Kingsuan kelas 39 awan, 310 poin. Pemborosan. Apakah kemarin aku menjadi bodoh karena terendam air beracun? Terbuang sia-sia. 000 poin kerugian. Terlalu sedikit, huhu. Tunggu sebentar. Ye Feng mengeluarkan sebuah pil Kingsuan dari dalam kantung. Pil kelas 3 ini pil jenis apa sebenarnya? Apa arti dari tanda 9 awan itu? Asal-usul 9 awan naga. Nini tidak mengerti, sebaiknya bertanya pada adik seperguruan Wu Feng saja. Cepat singkirkan pil-pil ini, beli beberapa ramuan spiritual langka adik seperguruan. Lihatlah pil-pil ini. Apakah ada gunanya? Jangan biarkan aku melihat pemandangan seperti itu lagi. Ekspresi adik seperguruan Wu Feng pasti akan sangat menarik. Ya Haci. Tepat pada saat itu Wu Feng tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya gatal. Mengapa aku baru hari pertama sudah jatuh sakit? Beberapa saat kemudian Ye Feng sedang mencari Wu Feng. Adik seperguruan Wu Feng. Adik seperguruan Wu Feng. Adik seperguruan Wu Feng, di mana dia? Jangan-jangan adik seperguruan Wu Feng kemarin menerima pukulan yang terlalu besar jadi ia melarikan diri. Ye Feng, apakah kau mencari Leng Wu Feng Bai Lao? Apa Anda melihat adik seperguruan Wu Feng? Ketua sekte. Setelah mengetahui bahwa Leng Wu Feng adalah seorang alkemis kelas 3, ia membawanya ke kota terdekat sejak pagi-pagi sekali untuk membeli ramuan obat. Mari aku akan mengantarmu mencari mereka. Kalau begitu saya merepotkan Anda, Bai Lao. Tak disangka kota itu begitu jauh. Ternyata butuh 5 jam terbang. Lebih baik bertanya pada Bai Lao tentang kegunaan lain ramuan obat. Bai Lao, apa Anda pernah mendengar tentang rumput Zuyo, bunga Baihun dan buah Zilei? Ini semua kau dengar dari Leng Wu Feng. Ramuan spiritual jenis ini di antara ramuan spiritual kelas 3. Adalah ramuan spiritual yang sangat langka bagi seorang alkemis. Ini benar-benar ramuan spiritual yang tak ternilai harganya.
Mengenai yang lain aku juga tidak terlalu mengerti. Lebih baik bertanya pada Leng Wufeng saja. Bai Lao Anda juga coba lihat. Namun kedua jenis ramuan spiritual rumput Zuyo dan buah zile ini, jika disatukan akan menghasilkan racun yang mematikan. Nanti jika ada kesempatan akan saya carikan untuk Anda. Mencarikannya, Oh Ye Feng. Kalau begitu jika nanti kau bisa menemukan beberapa jenis ramuan spiritual ini, pastikan untuk menyisakan sebagian untukku. 5 jam kemudian di kota Ye Feng. Kau jelajahi kota ini dulu. Aku kebetulan ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Setelah selesai aku akan mencarimu lagi. Ingat jangan mencari masalah. Ingat jangan mencari masalah. Ingat jangan mencari masalah ya. Urusan penting macam apa sampai harus diulang 3 kali. Akhirnya aku bisa mencari teman-teman untuk minum-minum sepuasnya. Tak lama kemudian Ye Feng tiba di sebuah tempat bernama Si Haige, bengkel pandai besi King San. Ini pasti tempat pembuatan senjata. Menara Wang Chun. Tempat ini rasanya. Ada banyak wanita eksotis berdiri di luar. Seharusnya ini adalah tempat hiburan. Balai lelang Tianwu System. Kau bilang aku begitu banyak merugi. Jika orang-orang sekte tidak ada di sisiku untuk melindungiku. Bagaimana jika aku menghadapi bahaya? Bukankah aku akan mati? Ding System menyediakan pasukan pengawal Cai Shen. Begitu tuan rumah menghadapi bahaya maut, pasukan pengawal Cai Shen akan muncul secara otomatis. Menyelesaikan krisis pemilik tubuh. Namun hanya akan menyelesaikan mereka yang mengancam keselamatan pemilik tubuh. Kalau begitu tidak ada masalah. Tidak bisa bertanya kepada adik seperguruan Wu Feng. Kalau begitu di balai lelang, pasti ada ahli penaksir yang mengerti ramuan bukan? Tuan muda ada yang bisa saya bantu. Saya punya beberapa ramuan di sini. Entah apakah bisa dilelang di sini. Tuan muda balai lelang kami memiliki alkemis tingkat 6. Yang khusus bertanggung jawab menilai ramuan. Saya akan segera mengantar Anda ke sana. Orang ini yang mulutnya seperti tungku bagua bernama Chao Anshan. Tuan muda. Entah ramuan tingkat berapa yang ingin Anda lelang. Ini ramuan King Xuan ini. Ramuan King Xuan tingkat 3 hanya hal kecil saja. Tiba-tiba penaksir itu merasakan sesuatu. Astaga 9 guratan. Ternyata itu ramuan King Xuan 9 guratan. Apakah ramuan ini sangat dahsyat? Sangat dahsyat. Mercik ramuan King Xuan memerlukan perhatian pada banyak hal. Setiap kesalahan kecil pun dapat menyebabkan teraciknya ramuan yang tidak sempurna. Meskipun ini ramuan King Xuan tingkat 3. Hanya bisa digunakan oleh kultivator ranah peleburan roh. Ranah pergerakan ki dan ranah lautan roh. Namun bagaimanapun juga ini adalah ramuan 9 guratan. Khasiat ramuan ini dapat mencapai tingkat maksimal. Ramuan tingkat tertinggi yang pernah saya lihat sebelumnya. Hanya pada ramuan King Xuan tingkat 1. Dan itu pun hanya 8 guratan. Apa itu 8 guratan 9 guratan? Apakah ini ada artinya tuan muda? Ramuan yang sempurna adalah ramuan 10 guratan. Dalam kondisi ideal. 1 guratan melambangkan khasiat ramuan ini. Hanya setara dengan 10 dari khasiat ramuan sempurna. 2 guratan berarti 20 khasiat. Begitulah seterusnya. Sampai saat ini belum pernah terdengar ada yang mampu meracik ramuan 10 guratan bahkan ramuan 1 guratan sekalipun. Khasiatnya pun jauh lebih kuat daripada menggunakan ramuan spiritual secara langsung. Jumlah guratan ramuan yang dapat diracik tepatnya adalah standar penting untuk mengukur tingkat keahlian seorang alkemis. Tiba-tiba orang di sampingnya memukul meja menghentakkan kaki dan berseru keras. Kalau begitu ramuan ini bisa dijual berapa? Ramuan tingkat 3. Harga biasanya sekitar beberapa ratus ribu batu spiritual tingkat rendah. Sementara King Xuan ini bukan hanya dapat membersihkan kotoran dalam tubuh, tetapi juga mencapai 9 guratan harganya akan jauh lebih tinggi. Harga pastinya sulit diperkirakan. Barangkali hanya di acara lelang. Kita bisa mengetahuinya ya. Sebuah ramuan usang. Ternyata bernilai ratusan ribu batu spiritual. Tingkat rendah anak ini lupa. Jabatan murid inti dan upah tuan bayi saja. Sudah menghabiskan 600 ribu batu spiritual tingkat tinggi. Chao Anshan gemetar seluruh tubuh ramuan usang. Kali ini aku harus benar-benar menjilat tuan besar ini. Kapan ada acara lelang di sini? Tuan muda. Kebetulan sekali hari ini sore ada acara lelang. Baiklah ada satu lagi di sini. Kau. Langsung hubungi penanggung jawab balai lelang. Untuk melelang kedua ramuan ini pada acara lelang sore ini. Nanti berapapun batu spiritual yang terjual. Aku akan datang mengambilnya. Sialan bocah teknik ini benar-benar dahsyat. Ye Feng bergumam sambil berjalan. Ramuan usang ini ternyata semahal ini. Aku ingin lihat. Berapa banyak orang bodoh yang akan datang menawar kedua ramuan ini. Sial bodoh. Bodoh. Chao Anshan adalah alkemis tingkat 6 sekaligus ahli ranah istana ungu. Benda semacam ini seperti camilan saja rasanya enak. Sedang dalam perjalanan menghambur-hamburkan harta. Tiba-tiba Ye Feng mendengar beberapa suara. Itu adalah seekor anjing yang perutnya keroncongan karena lapar. Anjing ini menunjukkan ekspresi menyedihkan. Membuat siapapun yang melihatnya merasa kasihan. Ye Feng pun terpaksa mengeluarkan dari pakaiannya anjing. Aku baru saja meramal. Dan menemukan bahwa kau dan aku manusia dan anjing memiliki jodoh. Mulai sekarang ikutilah aku. Ayo makanlah makan yang banyak kau sangat kelaparan. Pada saat itu ia pasti akan sangat banyak makan. Kali ini puluhan ribu pil King Xuan ini akan terbuang percuma. Meskipun 4 orang di sekte mengonsumsi pil secara bersamaan. Perut mereka akan rusak.
Dan anjing emas ini. Makhluk yang boros. Jika ada lagi di masa mendatang. Pil boros semacam ini akan kuberikan padanya untuk dimakan. Ngomong-ngomong, jika suatu hari orang-orang di dunia ini menemukan bahwa hidup mereka lebih buruk daripada seekor anjing, akankah mereka hancur bahkan anjing pun tidak luput? Ayo kubawa kau mandi dulu. Setelah itu kau akan bekerja untukku. Beberapa saat kemudian di sebuah penginapan. Baiklah, tinggallah di sini. Tuan muda, anjing Anda tidak boleh dibawa masuk. Berapa batu spiritual untuk penginapan ini? Sebutkan saja angkanya. Berikan aku kamar kelas atas. Aku ingin memandikan anjingku. Selama orang tua ini ada di sini, berapapun uangnya ia tidak boleh masuk. Oh, Anda yakin tidak akan mengalah Tuan muda? Jika airnya tidak cukup panas, aku bisa merebus ember lagi. Cepatlah menyingkir. Ding, dikonfirmasi kembali. Pengeluaran ini tidak termasuk perilaku boros. Menghabiskan 10 kali lipat harga kamar mewah. Sistem juga tidak menganggapnya sebagai perilaku boros. Apa yang kau lihat? Cepatlah membersihkan diri. Setelah selesai mandi, cepatlah bekerja untukku. Jika bukan karena dirimu, kali ini pasti akan ada 100 poin pemborosan. Tercatat dalam rekening. Anjing ini terlalu bodoh. Jika memungkinkan. Lain kali bagaimana kalau memberinya sedikit kecerdasan spiritual? Anjing bodoh tetaplah anjing bodoh. Ia bahkan tidak peduli apakah benda ini racun. Mulai sekarang bekerjalah keras untukku seumur hidupmu. Mari keluar berjalan-jalan melihat apakah ada sesuatu yang bagus. Ye Feng keluar meninggalkan anjingnya yang sedang memakan pil. Tiba-tiba anjing ini seolah tercerahkan. 1 jam kemudian anjing kecil cepat bangun dan lanjutkan makan. Ia baru makan lebih dari 2000 pil dan sudah malas. Jika tidak mau makan, ya sudah, aku juga sudah malas berjalan-jalan. Mari kita tidur bersama. Menjadi seorang miliarder dewa yang boros sungguh melelahkan. Dan pada saat ini Ye Feng tidak tahu bahwa anjing di sampingnya setelah mengonsumsi ribuan pil King Xuan sedang berevolusi menuju menjadi binatang buas iblis 9 awan. Fokus beralih ke sisi Bai Lao. Orang tua Sia tidak mudah bagiku untuk datang kemari. Tetapi Anda tidak terlihat batang hidungnya dari pagi hingga malam. Bukankah setiap kali Anda datang, Anda selalu menungguku mengundang? Orang tua Bai. Tadi aku berada di cabang balai lelang kota Zifeng. Aku menerima 2 pil istimewa. Pil King Xuan tingkat ketiga. Tahukah Anda berapa awan pil King Xuan sampai membuatmu bersusah payah seperti ini? Sepertinya setidaknya pil 7 awan atau lebih tinggi. Apakah itu disempurnakan oleh orang-orang tua itu? 9 awan dan ada 2 tidak diketahui siapa yang menyempurnakannya. Namun seorang pemuda yang membawanya ke balai lelang untuk dijual. Aku sudah memeriksanya secara pribadi. Kedua pil King Xuan ini sangat sempurna. Mendekati pil 10 awan dalam kondisi ideal. Orang tua Sia, apakah Anda tahu nama pemuda itu? Tidak tahu. Pemuda itu tidak hanya tidak meninggalkan nama, bahkan uang jaminan balai lelang. Ia tidak mengambilnya. Diserahkan kepada seorang penilai di balai lelang. Dan kemudian pergi. Ia hanya mengatakan 1 kalimat, setelah terjual saya akan datang untuk mengambil uangnya. Setelah mendengar deskripsi dari Xia Lao, Bai Lao pun sudah menebak siapa orang itu. Berdasarkan informasi yang kudapatkan, terasa bahwa pemuda ini sama sekali tidak memedulikan kedua pil ini. Sangat mungkin ia berasal dari sekte terpencil, atau tuan muda dari suatu tanah suci. Benar pasti anak ini, bagaimana mungkin salah. Orang tua Sia, ikutlah denganku sebentar. Aku akan membawamu bertemu seseorang. Bertemu siapa? Nona muda. Bukankah nona mudaku sudah mendirikan sebuah sekte? Yang akan kubawa kau temui adalah murid sejati nona muda. Apa hebatnya bertemu dengan seorang murid sejati? Kalian berdua orang tua tidak mengerti. Pada saat ini di balai lelang Tianwu, semua orang sangat bersemangat karena kedua pil ini. Bahkan Luo Tiansui pun datang ke acara lelang ini. Kalian berdua anak muda beruntung sekali. Tidak disangka kali ini membawa orang untuk membeli ramuan obat. Justru bisa menemukan pil King Yun 9 awan. Jenis yang belum pernah muncul sebelumnya. 2 pil King Yun. Ramuan 9 guratan ini memiliki khasiat besar bagi kalian berdua. Hari ini berapapun pengorbanannya, guru ini akan membantu kalian berdua untuk memenangkannya dalam pelelangan. Terima kasih Paduka Guru. Sebenarnya bagaimana Paduka Guru memperlakukanmu? Paduka Guru, Anda sungguh sangat baik, Sedusedan. Kagumilah aku sepuas hati kalian murid-murid sejatiku. Kamera beralih ke penatua Bai Hom. Tepat di sini. Pintunya sepertinya terkunci, jangan-jangan ia sedang tidur. Seorang kultivator yang mumpuni. Bagaimana bisa membuang waktu berharganya untuk tidur? Ye Feng bangun sudah melewati waktu makan siang. Begitu mereka masuk, yang terlihat oleh kedua tetua adalah pil obat untuk anjing. Keduanya sedang tertidur pulas. Sementara pil obat berserakan di lantai. Penatua Bai, mengapa Anda datang? Apakah urusannya sudah selesai? Ye Feng melihat anjing yang tidur nyenyak itu. Anjing bodoh ini hanya tahu tidur. Pil obat ini kenapa belum habis dimakan? Anjing itu justru mencemooh pil obat itu dengan jijik. Aku melihat apa ini? Itu adalah pil awan biru 9 guratan tingkat 3. Pusaka keluarga. Pusaka yang sangat kuinginkan untuk diwariskan kepada keturunanku. Malah dicemooh oleh seekor anjing. Aku seorang alkemis tingkat 9 yang terhormat. Pemilik di balik layar balai lelang Tianwu. Malah tidak lebih baik dari seekor anjing. Penatua Sia ini bukan anjing liar biasa. Apakah kau tidak menyadari? Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya sedang mengalir secara otomatis ke dalam tubuh anjing kuning itu. Apa meskipun sedikit namun dengan laju seperti ini?
Tidak sampai 1 tahun. Anjing kuning ini mungkin akan mencapai tingkat binatang iblis tingkat 5 HAM. Benar di dalam tubuhnya tidak ada garis keturunan binatang iblis. Ia berasal dari binatang buas biasa, yang berevolusi menjadi binatang iblis dengan sendirinya. Di dalam tubuh anjing ini tidak ada kotoran. Kau. Berapa banyak pil yang telah kau berikan kepada anjing ini? Yaitu pil awan biru 9 guratan tingkat 3. Berapa banyak tidak banyak juga. Kelihatannya hanya sekitar 2000-an saja. Mendengar itu Penatua Xia seketika muntah darah karena marah. 2000 lebih pil Bai Tianhong. Jadi ini murid utama dari sekte Xinghun. Kalian. Pil awan biru 9 guratan tingkat 3 yang begitu berharga. Malah diberikan untuk makanan anjing. Kalian tidak mengurusnya juga aku mengurusnya. Bagaimana aku mengurusnya anak ini sangat kaya raya. Aku orang tua ini bahkan harus bekerja untuknya. Kau ingin aku mengurusnya bagaimana? Bai Tianhong. Kau adalah salah satu dari 8 tetua agung sekte Xingji. Seorang praktisi kuat ranah tribulasi tingkat 3. Kapan saja bisa menembus ke ranah tribulasi. Tingkat 4. Malah bekerja untuk seorang murid di sekte ini. Murid dari sekte sendiri mau bagaimana lagi ia memberi terlalu banyak. Penatua Bai. Bisakah Anda membantu murid ini seperti biasa? 100.000 batu spiritual tingkat tinggi. Tidak bisa dihindari lagi anjing itu sudah mulai pilih-pilih makanan. Kita harus bergegas. Menyingkirkan sisa lebih dari 7.000. Pil King Xuan ini. Hanya bisa mencari bantuan dari orang lain. Ya Feng kau. Jangan-jangan kau ingin aku memakan semua pil King Xuan. Ini kan berapa banyak yang kau punya di tanganmu? Penatua Bai. Ada lebih dari 7.000 pil lagi harus habis dimakan sebelum malam. Anda sudah tua gigi Anda pasti sudah tidak kuatkan. Cih aku orang tua ini belum tua. Gigiku sama sekali tidak bermasalah. Apakah ia menyetujui begitu mudahnya? Lagi pula bukankah Anda juga punya gigi palsu? Maka sang protagonis menuangkan setumpuk besar pil obat. Membiarkan Penatua Bai memakannya. Penatua Bai makanlah. Makan pelan-pelan. Aduh melihatnya saja sudah membuatku kasihan pada orang tua ini. Dasar anjing lihat apa kau. Cepat habiskan pil King Xuan yang tersisa di lantai. Kalau tidak aku akan menghajarmu. Penatua Xia. Melihat pemandangan di depannya ia mengira dirinya belum bangun dari tidur. Gila mereka semua sudah gila. Semangat-semangat siapa juaranya dalam melahap pil ini semangat-semangat. Tidak disangka pil King Xuan 9 guratan ini begitu lezat. Meskipun khasiatnya tidak banyak berpengaruh padaku. Namun memakannya juga merupakan suatu kenikmatan. Meskipun sebelumnya aku juga pernah mengonsumsi pil King Xuan. 9 peringkat 5 awan. 1 butir saja sudah menghabiskan 1/10 kekayaannya. Meskipun efek pil ini cukup membantu dirinya. Tetapi rasanya sungguh tidak sebanding dengan pil King Xuan. Pil Juyun ini memang sangat populer. Meskipun ini hanya tingkat ketiga. Andai 65 tahun yang lalu aku memiliki kesempatan ini. Kalau Bai Lau tidak ingin makan tidak apa-apa. Aku tetap akan memberimu 100.000 batu roh tingkat tinggi. Kau anak muda tidak mengerti. Dulu jika aku dan Pak Tua Bai bisa memakan pil-pil King Xuan ini, mungkin kami sudah melewati 9 kesengsaraan petir. Dan naik ke alam atas. Tidak akan seperti sekarang ini. Tanpa melihat sedikitpun harapan. Kami berdua adalah kultivator kesengsaraan petir tingkat 3 puncak. Meskipun sudah lama bisa mencoba menembus kesengsaraan petir tingkat 4. Tetapi kami enggan untuk menerobos. Karena kami berdua tidak berani menjamin bahwa kami bisa menahan kesengsaraan petir tingkat 4. Sekali gagal kami akan mati. Aku mengerti senior. Bisakah kau membantu Bai Lau di masa depan? Tentu saja junior ini tidak akan membiarkanmu membantu secara gratis. Aku juga akan membayar 100.000 batu roh tingkat tinggi sebagai imbalan. Seperti kali ini. Lau Hi tidak percaya aku masih bermimpi. Apakah tidak masalah jika aku bukan dari sekte Xinghun? Baiklah Pak Tua. Baiklah kali ini aku akan membantu Pak Tua Bai dulu. Beberapa waktu kemudian. Kecepatannya masih terlalu lambat. Kapan guru dan adik seperguruan Wu Feng akan datang? Ye Feng. 2 pil King Xuan yang dilelang di balai lelang Tianwu. Itu milikmu juga kan? Terlalu kenyang makanlah pelan-pelan. Ya kedua pil King Xuan itu juga milikku. Pil busuk ini. 1 butir bisa terjual ratusan ribu batu roh tingkat rendah. Aku hanya ingin melihat siapa orang bodoh yang akan membelinya. 1 pil. 1 juta batu roh tingkat rendah pun tidak terlalu mahal. Pil busuk bodoh. Kau melelangnya hanya untuk melihat siapa yang bodoh. Adegan beralih ke sisi Luo Tiansui. Sudah terasa kamar ketiga di sisi timur lantai 2. Kakak seperguruan pertamamu dan Bai Lau ada di sana. Kakak seperguruan pertama pasti. Tidak disangka guru. Ternyata menghabiskan banyak uang untuk membelikan kakak seperguruan pertama sesuatu yang bagus. Mari kita lihat ekspresi apa yang akan kau tunjukkan nanti. Memangnya kenapa kalau punya uang? Pil semacam ini tidak bisa didapatkan hanya dengan uang. Dengan mudah. Kali ini semua berkat keberuntunganku. Kakak Ye Feng lihat cepat. Guru membelikan kita pil King Xuan. Mengapa belum masuk juga? Terlalu senang sampai terpaku hah? Wu Feng menunjuk ke dalam dengan gemetar. Terlihat sekelompok orang sedang lahap memakan pil. Pil Juyun itu bahkan membuat anjing muntah karena terlalu banyak makan. Luo Tiansui terdiam seperti mati. Guru jangan panik. Bai Lau dan yang lainnya juga melihat Luo Tiansui. Kembali dengan membawa 2 pil. Bodoh apakah ini yang disebut bodoh? Namun pada akhirnya tetap menghabiskan uang yang tidak perlu. Jadi pil busuk semacam ini.
Muridku begitu saja meletakkannya di balai lelang. Aku yang menjadi gurunya justru bersaing mati-matian. Bersama banyak penawar lainnya. Memang begitu Nona. Aku kira dengan melelang pil ini, bisa menyelamatkan sedikit harga diri. Tidak disangka ternyata orang bodoh. Dalam perkataan Ye Feng Bai Lao. Menurutmu apakah aku sangat lucu? Nona UM. Bagaimanapun juga ini demi kebaikan mereka berdua. Guru kakak seperguruan pertama. Kalau begitu bolehkah aku memakan pil-pil King Xuan itu? Akhirnya ada yang makan bersama kami. Tentu saja boleh makan. Makanlah sebanyak yang kau mau. Sampai kenyang kakak seperguruan pertama hebat sekali makanlah lebih banyak pil. Pil tingkatkan kultivasimu. Jangan terlalu cepat. Beberapa pil jatuh ke tanah. Lalu menggelinding ke samping anjing yang sedang tidur. Gawat. Pil memiliki daya tarik yang mematikan bagi hewan liar biasa ini. Jika sampai dimakan anjing aku akan sangat menyesal. Namun anjing itu justru menendang pilnya. Membuat Wu Feng tertegun. Astaga anjing ini pasti dari luar angkasa. Ketua sekte Luo saya telah menerima bayaran dari orang lain. Saya melakukan urusan untuk mereka. Ada beberapa hal yang sejujurnya tak seharusnya saya ungkapkan. Namun Anda adalah gurunya. Anda benar-benar harus mendidiknya dengan baik. Pil King Xuan tingkat 9 yang begitu berharga ini. Dia memberikannya kepada anjing itu lebih dari 2000 butir. Sungguh pemborosan besar. Pemborosan besar apa 2000 butir? Anjing selalu makan lebih cepat daripada manusia. Hiks tadi sangka hidupku tak lebih baik dari seekor anjing. Bai Lau Xia Lau. Adik seperguruan cepat habiskan semua pil King Xuan ini. Bagaimana bisa aku menerima murid seperti ini? 1 jam kemudian. Semua orang makan sampai perutnya membesar seperti orang hamil. Namun jumlahnya masih belum cukup, masih tersisa lebih dari 2000 butir. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Luo Tianxue, sebuah ide terlintas di benaknya. Jangan harap kau bisa memaksaku makan. Guru cepatlah habiskan, hanya tersisa lebih dari 2000 butir. Aku bisa membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Pil King Xuan yang tersisa masih ada lebih dari 2000 butir. Bisa kuberikan sebagai hadiah untuk sekte ayahku. Pasti bisa menghasilkan banyak talenta luar biasa. Guru tidak bisa, aku tidak akan menjual, aku tidak boleh menjualnya. Ini semua adalah barang boros pemberian sistem. Jika aku menjual pil King Xuan yang tersisa, pasti poin pemborosanku akan dipotong. Luo Tianxue menggebrak meja, ekspresinya sangat serius. Aku akan membayar 10 kali lipat harganya. Mendengar itu Bai Lau dan Wu Feng serta yang lainnya. Kedengarannya cukup masuk akal. Sebagai seorang guru bagaimana bisa bicara soal uang dengan murid? Terlebih lagi, murid inti yang aneh ini. Dia sama sekali bukan orang yang kekurangan uang. Tiba-tiba ada sesuatu yang terasa ganjil. Ye Feng mengambil pose tampan bahkan menatap pil-pil itu menjadi seperti sedang menyatakan cinta. Oh guruku yang terhormat. Rasa pil ini sangat lezat. Apa Anda benar-benar tidak ingin mencicipinya? Dari mana kau mengeluarkan piring itu? Akhirnya Luo Tianxue pun menyerah 2 jam kemudian. Akhirnya habis juga hiks. Baiklah, aku sudah terlalu kenyang, aku akan berbaring sebentar. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mempekerjakan Bai Tianhong. Tindakan boros berhasil, hadiah 100 poin boros. Selamat kepada tuan rumah karena telah mempekerjakan Xia Tianyu, tindakan boros berhasil. Hadiah 200 poin boros. Selamat kepada tuan rumah. Berhasil menghabiskan semua barang boros hari ini. Hadiah 1000 poin boros. Hadiah 3 tangkai Jiwie Hui Huncao tingkat 9. 5 butir giok esensi hati emas tingkat 9. Memperoleh barang habis pakai umum metode kehancuran. Tidak akan bisa mendapatkan banyak poin boros. Tuan rumah bebas menggunakannya. Kali ini selain poin boros, ternyata ada hadiah lain. Hah, Bai Lau, coba katakan. Apa gunanya aku menjadi ketua sekte atau guru ini? Anak ini tidak butuh bimbingan untuk berkultivasi. Juga tidak butuh sumber daya kultivasi. Tidak ada yang perlu dilakukan. Aku bahkan bisa mengambil sedikit keuntungan dari murid intiku. Murid inti kesayanganku ini. Aku juga curiga. Ye Feng sama sekali bukan murid sekte. Malah lebih mirip dewa kekayaan sekte. Hanya saja dewa kekayaan ini agak boros. Sial, aku dengar Anda adalah alkemis tingkat 9. Entah apakah Anda pernah mendengar tentang Jiwie Hui Huncao tingkat 9. Oh, mulai lagi. Jiwie Hui Huncao ini memang keahlianku. Jiwie Hui Huncao. Itu adalah ramuan spiritual yang melegenda. Sial, bicara saja seperti biasa. Telingaku hampir tuli. Jiwie Hui Huncao. Juga disebut Hui Huncao. Setiap daun melambangkan kekuatan obat dari Hui Huncao. Jangankan Jiwie Hui Huncao. Bahkan Ye Hui Huncao pun aku belum pernah melihatnya. Hui Huncao adalah bahan utama untuk membuat pil Hui Hun Jiu Sheng Dan. Ramuan spiritual yang paling penting. Benda yang sangat diperlukan. Asalkan pil Hui Hun Jiu Sheng Dan digunakan dalam waktu 24 jam. Meskipun jiwa ilahi hancur sepenuhnya. Kekuatan obatnya juga bisa menghidupkan kembali jiwa ilahi dari kematian. Tidak berlebihan jika dikatakan. Pil Hui Hun Jiu Sheng Dan adalah sesuatu yang mutlak. Bagi setiap ahli. Bahkan bagi mereka di alam melampaui kesengsaraan, itu adalah pil yang paling mereka inginkan. Dengan pil yang melindungi jiwa ilahi. Meskipun gagal melewati kesengsaraan dan tubuh jasmani hancur, setidaknya jiwa ilahi masih bisa diselamatkan. Nantinya bisa dicari cara untuk membentuk kembali tubuh jasmani. Omong-omong, untuk apa kau menanyakan ini? Omong-omong, untuk apa kau menanyakan ini? Mungkinkah anak ini benar-benar memilikinya? Jika dia tidak memilikinya, dia pasti tidak akan bertanya. Lausia rumput iblis, bambu bunga jiwa putih, dan buah petir ungu.
Kau tahu. Tidak tahu meskipun ketiga rumput spiritual ini langka. Sekte-sekte besar. Kurang lebih pasti memiliki beberapa. Ada apa kemarin? Anak ini menggunakan ketiga rumput spiritual itu untuk merendam kakinya. Apa-apaan ini? Sangat keterlaluan Ye Feng. Mungkinkah di tanganmu ada rumput pemulih jiwa 9 daun? Yang lain tidak usah kukatakan. Rumput spiritual jenis ini pasti adalah ramuan spiritual. Yang legendaris kau. Jangan sampai kau menggunakannya untuk merendam kaki. Tapi aku punya 3 tanaman loh. Mengambil 1 tanaman untuk merendam kaki seharusnya tidak apa-apa kan? Meskipun aku adalah seorang jutawan spiritual yang boros. Tapi bagaimanapun juga aku tetaplah seorang jutawan spiritual. Tentu saja harus menikmati. Rumput spiritual tingkat 3 saja sudah senyaman ini saat merendam kaki. Bagaimana mungkin rumput spiritual tingkat 9 tidak kucoba? Sialan, dia serius, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ye Feng, di tanganmu. Di tanganmu. Apakah benar-benar ada 3 tanaman rumput pemulih jiwa 9 daun? Kau sebutkan saja harganya. Berapapun harganya. Ketiga tanaman rumput pemulih jiwa 9 daun ini akan kubeli semua. Meskipun sampai habis harta. Jika tidak cukup aku akan menjilat kakimu. Kau seorang homoseksual. Malam ini aku akan melayanimu. Rumput pemulih jiwa 9 daun. Dapat diolah menjadi pil yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Jika digunakan untuk merendam kaki. Itu bukan hanya menyia-nyiakan karunia alam. Itu adalah kegilaan. Tidak mendengarkan perkataan orang tua itu. Ye Feng berjalan menuju Luo Tianxue. Guru yang mulia. Anggap saja tanaman rumput pemulih jiwa 9 daun ini sebagai persembahan dari murid untuk Anda. Anda ini. 100.000 batu spiritual tingkat atas menjadi murid inti dirinya. 400.000 batu spiritual tingkat atas miliknya. Diberikan kepadanya sebagai hadiah upacara penerimaan murid. Sekarang dia masih memberikan 1 tanaman rumput pemulih jiwa 9 daun yang tak ternilai. Nanti dirinya masih bisa mendapatkan dari tangan Ye Feng. Apalagi. Guru yang mulia, dengarkan aku, tunggu. Mengapa dirinya memiliki perasaan bahwa dirinya disponsori oleh muridnya? Tidak boleh, tidak boleh. Tanaman rumput pemulih jiwa 9 daun ini tidak bisa diterima. Tidak benar, tidak benar. Di kemudian hari, saat dirinya menghadapi kesengsaraan surgawi, mungkin juga membutuhkan pemulih jiwa penyelamat hidup. Pil tanaman rumput pemulih jiwa 9 daun kedua ini. Aku pasti akan membawanya kembali untuk merendam kaki. Tidak ada yang bisa mencegah. Adapun tanaman rumput pemulih jiwa 9 daun ketiga ini, Bai Lao. Asalkan nanti Anda lebih banyak membantuku mengerjakan sesuatu. Dan berusaha lebih keras, sangat mungkin itu akan menjadi milik Anda. Oh, aku juga kebagian. Ye Feng, hanya dengan membantumu melakukan sesuatu. Sudah bisa mendapatkan tanaman rumput pemulih jiwa 9 daun itu. Benar kan? Bagaimana menurutmu tentang aku? Bisakah otot-ototku ini membantumu melakukan sesuatu? Lausia, apa maksudmu? Tanaman rumput pemulih jiwa 9 daun itu adalah milikku. Kau jangan harap. Tidak apa-apa. Hanya saja merasa aku mungkin bisa mendapatkan rumput pemulih jiwa 9 daun. Sebaiknya kau segera kembali ke tempatmu. Sana urusan sekte kami. Aku yang akan mengurusnya jika Ye Feng. Kakak seperguruan menggunakan rumput pemulih jiwa 9 daun untuk merendam kaki. Bisakah aku mengikuti kakak seperguruan? Untuk ikut merendam kaki juga. Pemimpin sekte Luo. Dahulu kala ada lubu yang mengakui ayah angkat, kini ada Xia Tianyu yang tunduk. Aku, Xia Tianyu, telah berkelana separuh hidup. Hanya menyesal belum pernah bergabung dengan sekte. Gadis Tianxue. Jika tidak keberatan, aku, Xia, ingin bergabung dengan sekte Anda. Menjadi penatua kehormatan. Apakah itu memungkinkan? Sungguh seorang pria sejati. Lau Xia, Anda adalah seorang alkemis tingkat 9. Dan juga memiliki kultivasi kuat di tingkat ketiga alam kesengsaraan surgawi. Balai lelang Tianyu Anda juga tersebar di hampir 50% wilayah benua. Xia Tianyu sekarang ternyata ingin bergabung dengan Xinghun. Sekte kecilku ini. Tentu saja, gadis Tianxue. Ketika kau kecil aku pernah menggendongmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan bertanya pada ayahmu. Ye Feng bisa begitu saja mengeluarkan 3 tanaman herbal spiritual yang legendaris. Diberikan begitu saja. Dipakai untuk merendam kaki begitu saja. Menunjukkan bahwa benda-benda ini baginya sama sekali tidak penting. Ia pasti punya banyak benda berharga di tangannya. Jika kali ini tidak memanfaatkan kesempatan ini lagi, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Baiklah, tetapi Xia Lau, bagaimana dengan bisnis balai lelang Anda? Hehe, bisnis balai lelang itu nanti akan kuserahkan pada putraku yang tak berguna itu saja. Orang tua Xia, kau sungguh kejam. Orang tua baik, aku selalu ingin melihat ekspresimu ini. Ekspresi tak berdaya menghadapiku. Hahaha. Siapa yang bisa mendapatkan rumput pengembalian jiwa 9 daun itu? Teruslah berlatih keras membalas dendam pada alam atas. Tujuan kami adalah berlatih keras membalas dendam pada alam atas. Melewati kesengsaraan dan naik ke alam lebih tinggi. Selesai sudah, aku tidak ingin mengembangkan sekte. Bertambah 2 murid gratis sudah cukup. Kenapa sekarang ada lagi alkemis tingkat 9? Ngomong-ngomong, adakah di antara kalian yang tahu tentang batu emas sutra bintang berkilau? Apa kau punya batu emas sutra bintang berkilau? Tidak. Aku hanya bertanya iseng. Tatapan mereka seolah ingin menelanku hidup-hidup. Sepertinya batu emas sutra bintang berkilau ini pasti jauh lebih hebat dari rumput pengembalian jiwa 9 daun. Hehe, masih mau menyembunyikannya? Ye Feng pasti punya
Batu emas sutra bintang berkilau di tangannya. Kakak seperguruan senior kau. Sebenarnya dewa kekayaan dari mana kau muncul? Bagaimana bisa kau punya semua benda berharga? Tiba-tiba gelang Luo Tiansui menyala. Nona cepat kembali ke sekte. Apa terjadi sesuatu? Tidak ada, ayahku datang. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Tapi kurasa ayahku datang untuk menginspeksi sekteku. 5 Shichen kemudian hari sudah malam. Semua orang juga sudah kembali ke sekte ayah aku pulang. Tiansui, kau benar-benar membuat ayah sangat kecewa. Ayah, kenapa Anda tiba-tiba datang? Sangat mengecewakan, sangat mengecewakan. Beberapa hari yang lalu adalah hari di mana sekte jiwa bintangmu merekrut murid. Di mana para murid sekte? Ayah kira sekte jiwa bintang akan sangat ramai. Ayah kira saat datang ke sini akan ada yang menyajikan teh untuk ayah. Ayah juga membawa banyak barang. Bersiap untuk membagikannya kepada para murid. Tapi hasilnya tidak ada satu orang pun. 5 Shichen yang lalu. Ayah menunggu dan terus menunggu sendirian. Sampai malam pun kalian tidak kembali. Ayah terpaksa mengirimkan pesan padamu, ayah. Kedua orang ini adalah murid yang direkrut oleh sekte jiwa bintangmu. Orang di sebelah kananmu bernama Ye Feng. Yang lainnya bernama Leng Wufeng. Untungnya aku masih punya 2 murid ini untuk jadi tameng. Ayah, jangan marah. Ayah, lihat aku juga merekrut Ye Feng sebagai murid inti sejatiku. Di kehidupan sebelumnya aku tidak punya ayah atau ibu. Di kehidupan ini aku terlahir kembali. Aku harus menghargai dengan baik orang tuaku yang sangat menyayangiku ini. Murid inti utama. Putri kesayanganku. Dari kecil sampai besar tidak peduli apa-apa. Sepanjang hari hanya tahu berlatih. Ternyata akan merekrut seorang murid inti utama. Akar spiritual apa yang dia miliki tidak punya akar spiritual. Bakat alami apa yang dia miliki tidak punya. Tingkat kultivasi apa yang dia miliki. Tingkat kultivasinya sekarang adalah astaga. Bukankah ini hanyalah orang yang tidak berguna? Bagaimana dia bisa menjadi murid inti utama Anda? Dia menghabiskan 500.000 batu spiritual tingkat atas untuk membeli posisi murid inti utama. Benar, memang begitu. Apa? Berani-beraninya menjual posisi murid inti utama. Bahkan seorang pemimpin sekte sampah sekalipun, jika ingin merekrut murid inti, tidak akan segegabah ini. Putriku, ayah tidak ingat pernah mengajarimu menjadi seperti ini. Jika tidak punya uang, kau bisa meminta pada ayah. Ayah, dengarkan penjelasanku. Xiaolao segera menciptakan sebuah kursi batu. Ye Feng pasti lelah berdiri, bukan? Ayo duduk dan istirahatlah sebentar. Xia Qianyu di hadapan pemimpin sekte. Kau orang tua ini. Bukankah kau sudah keterlaluan? Cuaca telah menjadi dingin. Jangan sampai Ye Feng kedinginan. Apakah suhunya sudah pas? Selimutilah dirimu. Bai Qianhong. Sialan, apakah kau masih seorang sesepuh sekte Xingji? Aku bahkan tidak seperti Xia Qianyu. Orang tua. Mengapa kau muncul di sekte putriku? Beberapa menit kemudian, pil Jiwen Kingsuan seekor anjing memakan lebih dari 2000 butir. Dan juga memberiku sebatang rumput Jiu Ye Hui Hun. Dalam legenda, ini sama sekali bukan murid sejati, ini benar-benar dewa kekayaan. Jangankan di sekte Xinghun ini. Bahkan jika ditempatkan di sekte Xingji, maka ia pun akan menjadi leluhur para leluhur. Betul, jadi kami sudah curiga sejak lama. Ye Feng sebenarnya adalah pemimpin sekte. Tiba-tiba menyela perkataan sesepuh Bai. Tidak perlu bicara lagi. Kedatanganku kali ini utamanya adalah untuk melihat kondisi sekte Qiansui. Jika semuanya baik-baik saja di sini, maka aku pun bisa tenang. Aku ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Qiansui. Kalian mundurlah. Adegan beralih ke kamar Ye Feng. Kakak seperguruan, air rendaman kaki untukmu sudah kubawa. Suhu pasti sangat pas. Kakak seperguruan, kau juga ingin merendamnya. Setelah kau selesai merendamnya, aku akan merendamnya. Baiklah, kakak seperguruan adalah orang yang pelit. Karena begitu, bawakan lagi 1 baskom. Rumput Jiupin Hui Hun itu kita berdua masing-masing setengah. Kalau begitu, terima kasih banyak kakak seperguruan. Saat ini 2 orang tua di langit-langit sedang mengamati. Ye Feng ternyata benar-benar tidak berakting. Ia benar-benar menggunakan rumput Jiu Ye Hui Hun untuk merendam kaki. Hatiku sungguh sakit. Rumput spiritual dapat menghidupkan kembali orang mati. Dia malah menggunakannya untuk merendam kaki. Sialan. Hari ini adalah hari baik lagi. Pantas saja disebut rumput spiritual peringkat 9. Hanya dengan digunakan untuk merendam kaki, sudah dapat membuat semangatku hari ini sangat baik. Aku harus mengakui, rumput Jiu Ye Hui Hun memang luar biasa. Daya obat yang terserap dari rendaman kaki diperkirakan bahkan tidak mencapai 1/1000. Sudah membuat tubuh dan jiwaku merasa sedikit dimurnikan. Kini ada 2510 nilai kerusakan. Disimpan sementara. Barang kerusakan hari ini adalah 10.000 serpihan maksud pedang Huang Quan. Apa itu serpihan maksud pedang Huang Quan? Anjing kecil, kemarilah. Sistem menuliskan bahwa ini hanya perlu disentuh saja. Setelah diletakkan di dahi, serpihan maksud pedang Huang Quan pun menyatu ke dalam tubuh si anjing kecil. Garis-garis maksud pedang. Gerakan-gerakan pedang muncul dalam benak si anjing kecil. Anjing kecil, apakah kau buang angin? Ngomong-ngomong, setelah menggunakan maksud pedang Huang Quan ini, sepertinya tidak ada perubahan. Sistem jika barang rusak itu bukan. Bagaimana jika dikonsumsi dengan cara yang tidak merusak? Apakah aku juga bisa menggunakannya? Meskipun merasa si anjing kecil tidak banyak berubah, tapi aku sudah membaca begitu banyak novel fantasi. Benda seperti maksud pedang Huang Quan ini. Begitu mendengarnya pasti tahu itu barang bagus.
Sulit didapat ding. Itu akan mengurangi sejumlah besar nilai kerusakan sial. Sejumlah besar. Sepertinya benda ini tidak bisa kugunakan sendiri. Juga tidak bisa meminta bantuan orang lain. Akan merepotkan jika mereka menyimpannya diam-diam. Ikutlah aku masuk ke dalam. Hari ini aku akan membuatmu menjadi dugu Kyuubai. Ye Qiansui. Pernahkah terpikir untuk membiarkan kedua anak itu pergi ke medan pertempuran Tiandao? Mengumpulkan pengalaman. Tidak medan pertempuran Tiandao. Aku memang tidak bisa mengajari mereka apa-apa. Mengenai Ye Feng aku malah merasa tenang. Hanya saja Leng Wufeng. Aku takut sesuatu akan menimpanya. Ayah akan mengirimkan beberapa murid inti kemari. Untuk ikut serta dalam medan pertempuran Tiandao bersama. Namun mengapa kau bisa tenang tentang Ye Feng itu? Meskipun Ye Feng memiliki harta karun di tangannya. Bahkan para petarung kuat pun sangat menginginkannya. Namun pada akhirnya ia hanyalah manusia biasa. Sesampainya di medan pertempuran Tiandao, kultivator atau monster iblis terlemah di sana. Juga dapat membunuhnya dengan mudah. Ayah Ye Feng hanya tidak memiliki akar spiritual. Tetapi bukan manusia biasa. Dengan kekuatannya, pergi ke medan perang Dao Langit pun cukup untuk melindungi diri. Tidak mungkin tanpa akar spiritual berarti manusia biasa. Jangan lagi membela Ye Feng. Dia tidak hanya tidak memiliki akar spiritual. Namun ia berkultivasi hingga tingkat ke-9 alam Ki bergerak. Laut spiritual puncak yang ia ciptakan lebih dari 20 kali lipat milikku. Aku juga tidak percaya perkataan tetua Bai. Namun kenyataannya memang demikian. Aku pun tidak bisa tidak mengakui hal ini. Apalagi tidak mungkin. Dahulu kala saat aku menciptakan laut spiritual, sudah memecahkan rekor sekte Xingji. Bahkan mengejutkan leluhur. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menciptakan laut spiritual yang lebih dari 20 kali lipat besarnya dariku? Ini sungguh tidak masuk akal. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Semua orang merasakan sesuatu. Pedang jiwa penebusan mata air kuning muncul lagi. Ren Xianyun. Disinilah tempatnya. Tetua Bai, Tetua Xia. Kalian berdua juga datang. Di mana Leng Wufeng niat pedang ini terlalu mengerikan. Wufeng tidak sanggup menahannya. Jadi hanya kami berdua yang datang. Tetua Bai, Tetua Xia, aku akan membuka jalan lindungi aku. Apakah di sini tidak ada aura orang lain? Jangan-jangan Ye Feng melakukan sesuatu lagi. Bukankah Ye Feng di sana mengaum? Anjing astaga itu benar-benar Ye Feng. Awalnya tidak menyadari. Benda yang memancarkan niat pedang mata air kuning yang mengerikan. Ternyata adalah seekor anjing. Seekor anjing ternyata bisa memahami niat pedang mata air kuning semacam ini. Sangat sulit. Dan juga niat pedang yang sangat kuat. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Siapa yang berani percaya, mengapa semua orang datang Ye Feng? Apakah anjingmu ini sudah memahami niat pedang? Mana mungkin ia sebodoh itu bagaimana bisa memahami? Hanya saja aku kebetulan memiliki beberapa pecahan niat pedang mata air kuning. Jadi aku memberikannya begitu saja padanya. Apa pecahan niat pedang mata air kuning? Benar saja. Mengapa guru besar dan tetua Xia memiliki tatapan yang begitu membekas? Niat pedang mata air kuning ini memang salah satu jenis niat pedang yang sangat kuat. Bahkan di medan perang Dao Langit. Untuk mendapatkan niat pedang mata air kuning. Bukanlah hal yang mudah. Sepenuhnya tergantung pada keberuntunganmu. Kau bahkan memberikannya kepada anjing. Menggunakan pecahan niat pedang mata air kuning yang begitu berharga. Sekalipun kau sangat boros. Pasti ada batasnya kan? Oh, medan perang Dao Langit tempat macam apa itu? Tidak masalah memberitahumu. Awalnya, aku berencana memintamu pergi ke medan perang Dao Langit. Untuk mendapatkan pengalaman. Benua Suantian. Tempat kita berada. Hanya salah satu dari ribuan alam bawah. Semua alam bawah dapat pergi ke medan perang Dao Langit. Tergantung pada perbedaan kekuatan. Akan memasuki wilayah medan perang Dao Langit yang berbeda. Tergantung pada tingkat kultivasi saat ini. Tidak ada yang tahu bagaimana medan perang Dao Langit muncul. Namun di dalamnya terdapat banyak sumber daya kultivasi, kesempatan warisan dan harta. Tentu saja selain ancaman. Harus menghadapi makhluk alam bawah lainnya. Hewan iblis asli yang kuat di dalamnya juga perlu diperhatikan. Jika tidak ditangani dengan baik, sangat mungkin mati di medan perang Dao Langit. Tim misi acak dikeluarkan. Wahai pengemban, silakan menuju lapisan kedua medan perang Dao Langit. Basmi 100 hewan iblis puncak tingkat ke-9 alam Ki bergerak. Misi berhasil. Hadiah poin pemborosan dalam jumlah besar misi gagal. Poin pemborosan akan dipotong dalam jumlah besar. Tidak dapat ditolak Misi sebelumnya adalah bergabung dengan sekte Singhun System. Hanya memberikan 100 poin pemborosan. Kali ini tidak ada angka pasti melainkan jumlah besar. Hanya saja kau menyuruhku. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh 100 hewan iblis dari alam yang sama? Aku sekarang tidak memiliki kekuatan spiritual. Dan tidak mengetahui teknik bela diri apapun. Ye Feng, bolehkah aku bertanya padamu? Berapa banyak pecahan yang digunakan anjing ini? Niat pedang mata air kuning. Intensi pedang Huangquan anjing ini sudah sangat kuat. Diduga sudah mencapai batas tertinggi alam intensi pedang. Kapan saja bisa menembus ke alam hati pedang. Hati pedang ngomong-ngomong leluhur sekte Shinjiku. Selama beberapa ratus tahun ini. Berkultivasi dengan tekun. Ditambah lagi kesempatan tak terhitung yang didapat sebelumnya. Pun hanya nyaris memahami hingga alam hati pedang. Padahal hati pedang Tianhan yang dipahaminya selamanya tidak akan bisa menandingi hati pedang Huangquan. Tidak akan jauh lebih kuat.
Padahal hanya ada 10.000 pecahan intensi pedang Huangquan saja. Aku sendiri tidak akan habis menggunakannya. Sialan 10.000 pecahan intensi pedang Huangquan. Itu adalah 10.000 harta surgawi dan bumi dasar orang gila. Itu adalah yang diimpikan semua orang. Kau malah memberikannya pada anjing. Ayah, kali ini sudah seperti ini, maaf, nanti aku berani melakukannya lagi. Untungnya aku tidak meminta bantuan mereka. Kalau tidak pasti akan ada masalah besar. Ayah, cepat bawa dia pergi. Kalau tidak aku benar-benar takut tidak bisa mengendalikan diri. Dan menghajarnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Murid yang boros ini. Setelah pelatihan berakhir, aku akan secepatnya mengembalikannya padamu, ayah. Sepertinya ayah juga tidak tahan lagi. Mahaguru, kita mau kemana? Sekte Xinghun. Hanyalah sebuah sekte saja. Itu adalah agar Tian Sui melatih kondisi mentalnya. Sektemu yang sebenarnya adalah sekte Xingji, bukan? Sekarang kita pergi ke sekte Xingji. Nanti kau mengikuti para kakak dan adik seperguruan lainnya. Bersama-sama menuju medan perang Tian Dao. Agar nanti bisa saling menjaga. Para kakak dan adik seperguruan. Mahaguru, apakah sekte Xingji kita kuat? Mahaguru, Anda berada di alam apa? Sekte kita. Bahkan seekor hewan iblis terbang pun tidak punya. Mahaguru, apakah sekte kita terlalu miskin? Perlukah aku menyumbangkan sesuatu? Mahaguru, para kakak dan adik seperguruan di sekte Xingji itu. Apakah mereka tidak makan? Sampai kenyang, Mahaguru. Perlukah aku mengirimkan batu roh kepada para kakak dan adik seperguruan? Mahaguru. Cukup cepat tutup mulutmu. Sekte kita sangat kaya. Pelayan buka 2 kamar tunggal, Mahaguru, biar aku yang bayar. Tutup mulut. Tidak tahu juga besok akan jadi barang pemborosan apa lagi. Ingin mendapatkan 1000 poin pemborosan ini benar-benar tidak mudah. Pagi hari berikutnya tidur nyenyak sekali. Bila status nama. Ye Feng usia 18. Alam. Puncak alam kidong tingkat ke-9, fisik tubuh biasa. Teknik bela diri tidak ada. Kekuatan gaib tidak ada barang. Tidak ada poin pemborosan 3510 barang pemborosan hari ini. 1000. Batu roh tingkat atas. Barang pemborosan kali ini ternyata lagi-lagi adalah batu roh tingkat atas. Untungnya hanya ada 1 juta buah. Untuk menanganinya seharusnya tidak terlalu merepotkan. Hehehe, aku sudah tahu cara menghabiskan semuanya. Sistem beli botol teknik bela diri. Tentukan teknik bela diri tingkat atas manusia. Tidak peduli berapa banyak botol yang dibuka. Sampai keluar. Berdasarkan deskripsi botol ramuan spiritual. Botol teknik bela diri pasti juga memiliki peluang 90% untuk mendapatkan teknik bela diri tingkat atas manusia. Dan peluang 80% untuk mendapatkan teknik bela diri tingkat menengah manusia. Ding mengonsumsi 100 poin pemborosan. Selamat kepada tuan rumah mendapatkan teknik bela diri tingkat atas manusia. Tinju naga api. Sedang memuat hanya mengonsumsi 100 poin sudah berhasil menariknya. Keberuntunganku benar-benar bagus. Tunggu, tinju naga api itu apa? Ding. Membutuhkan energi spiritual atribut api baru bisa digunakan. Padahal aku mana punya akar spiritual api. Dari mana datangnya energi spiritual atribut api? Dududu. Mengepalkan tangan coba mengubah energi spiritual. Ye Feng hanya mengepalkan tangan perlahan. 4 jenis atribut dia bisa menggunakan semuanya. Wah, tidak bisa percaya dirinya tidak memiliki akar spiritual. Pun bisa mengubah kekuatan spiritual murni dalam lautan spiritual di tubuhnya. Menjadi energi spiritual dengan berbagai atribut. Bagaimana kalau mencoba tinju naga api dulu? Ye Feng cepat bangun turun untuk sarapan. Lalu kita harus melanjutkan perjalanan. Sudahlah, lebih baik tunggu nanti baru coba tinju naga api ini. Setengah jam kemudian. Kemarin sudah kukatakan. Hari ini harus berangkat lebih awal. Selesai makan kita harus pergi makan pelan-pelan, itu baik untuk tubuh. Ye Feng, sialan. Apa yang sedang kau lakukan? Menyebarkan keuntungan dari ketinggian. Menciptakan pemandangan uang yang berjatuhan dari langit. Ye Feng berhamburan ke bawah. Menjatuhkan semua batu spiritual tingkat atas dengan gemuruh. Ye Feng, meskipun aku tidak tahu berapa banyak batu spiritual dan barang bagus yang kau miliki. Kau tidak bisa menyia-nyiakan harta begitu saja. Sampai suatu hari kau tidak memiliki apa-apa. Bahkan jika kau tersadar saat itu sudah terlambat mengerti. Mahaguru, apakah Anda tahu apa hal yang paling menyakitkan bagi seseorang yang hidup di dunia ini? Setiap orang memiliki kehidupannya sendiri. Jadi hal yang paling menyakitkan juga berbeda bagi setiap orang sepanjang hidup mereka. 4 pendekar pedang yang menghususkan diri pada jalan pedang. Hal yang paling menyakitkan bagi mereka mungkin adalah sebelum mati. Tidak dapat memahami esensi pedang. Alkemis yang menghususkan diri pada jalan alkimia. Hal yang paling menyakitkan bagi mereka mungkin adalah sebelum mati. Tidak dapat menyempurnakan ramuan legendaris. Untuk mengukir nama mereka dalam sejarah. Ahli formasi yang menghususkan diri pada jalan formasi. Hal yang paling menyakitkan bagi mereka mungkin adalah sebelum mati. Tidak dapat menciptakan formasi terkuat dalam impian mereka. Mahaguru, saya tidak tahu tentang orang lain. Tetapi hal yang paling menyakitkan bagi saya sudah pasti adalah saya mati. Sementara uang saya belum habis dibelanjakan. Kau boros sekali. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa terus membuang-buang. Ini adalah sekte Xingji. Akhirnya selesai membuang tanganku sampai pegal sekali. Wah, sepertinya sekte Xinghun kita benar-benar gunung yang rusak. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Ada seorang pemuda berjaga di gerbang pengurus Song. Orang ini adalah murid inti dari nona muda. Beberapa hari lagi akan bersama para kakak seperguruan.
dan adik seperguruan pergi ke medan perang Dao Surgawi. Ye Feng, beberapa hari ini kau bersikaplah lebih tenang. 3 hari lagi kita berangkat pengurus Song saya, Ye Feng. Beberapa hari ini saya akan merepotkan Anda. Itu hanya masalah kecil. Tiba-tiba Ye Feng merasa di sana sangat ramai dan meriah. Pengurus Song, ada keramaian apa di sana? Hari ini adalah hari para murid luar dan murid dalam bertanding. Kau juga bisa bergabung meramaikan suasana. Ding dong, tugas acak ditemukan. Mohon sang pemilik menjadi jagoan arena. Mengalahkan 100 lawan dengan tingkat kultivasi yang sama. Hadiah keberhasilan tugas 500 nilai pemborosan. Kegagalan tugas pengurangan 500 nilai pemborosan. Bisa ditolak pengurangan 500 poin. Kebetulan saya kekurangan nilai pemborosan, kalau begitu saya akan mencoba. Beberapa saat kemudian di arena tanding, siapa orang itu? Dia juga tidak memakai pakaian sekta Shinji kita. Dia bahkan naik ke arena tanding. Apakah dia bersiap untuk menantang? Seharusnya bukan sekta lain yang datang untuk menantangkan. Ye Feng, alam ki puncak tingkat ke-9. Murid inti pertama dari guru Luo Tiansui. Hari ini saya akan mempertahankan arena di sini, mohon perhatiannya dari para kakak dan adik seperguruan sekalian. Apa dia murid inti pertama dari gadis suci? Oh, ku dengar gadis suci pergi untuk mendirikan sektanya sendiri. Entah bagaimana dia bisa dipilih oleh gadis suci. Jika aku bisa menjadi murid inti pertama gadis suci, aku rela bahkan jika umurku berkurang 15 tahun. Pada saat itu seorang pemuda melangkah maju lebih dulu. Nama saya Meng Yang. Ku dengar dia masuk sekta belum genap 3 tahun. Tingkat kultivasinya sudah mencapai alam ki puncak tingkat ke-9. Betul. Ku dengar teknik kultivasi yang dia latih adalah tingkat bumi menengah. Bahkan teknik bela diri yang dia latih juga tingkat bumi bawah. Akan ada tontonan menarik. Aku jadi ingin melihat kekuatan murid inti pertama ini. Murid inti pertama gadis suci. Sepertinya namamu cukup terkenal di sekta. Biasa saja. Saya berkultivasi hingga alam ki puncak tingkat ke-9. Tidak membutuhkan waktu 3 tahun. Entah berapa lama yang dibutuhkan saudara Ye Feng saya. Saya dari membuka laut spiritual hingga menembus alam laut spiritual puncak tingkat ke-9. Kira-kira membutuhkan 10 menit. Dari alam laut spiritual puncak tingkat ke-9 menembus hingga alam ki puncak tingkat ke-9. Kira-kira membutuhkan lebih dari 20 menit. Hingga alam ki puncak tingkat ke-9. Sebenarnya hanya membutuhkan sekitar 5 menit. Setelah mendengarnya selesai berbicara, semua orang terdiam, berpikir orang ini pasti mengoceh omong kosong. Orang ini sungguh lucu, jangan-jangan dia sedang bermimpi. Kakak seperguruan Meng yang membutuhkan 3 tahun, dia hanya membutuhkan 30 menit. 30 menit aku ke toilet karena sakit perut saja butuh 30 menit. Sifat yang begitu angkuh dan sombong. Mengapa gadis suci menerimanya sebagai murid inti? Jika memang begitu, aku khawatir tak terhitung jenius dan monster tak tertandingi di dunia 6 misteri agung. Akan kau injak-injak di bawah kakimu. Sekalipun aku mengatakannya kalian tidak akan percaya. Kurangi omong kosong, ayo. Meng Yang. Kakak seperguruan menggunakan langkah hawan air, teknik gerak peringkat bumi tingkat rendah. Lawan sudah tiba. Ye Feng pun menanggapi dengan serius. Dia mengepalkan tangan mengeluarkan tinju naga api. Apa ini? Tidak bisa menghindarinya. Harus menggunakan pedang pemisah gelombang untuk menahannya. Satu semburan energi pedang itu cukup kuat. 2 teknik bela diri berbenturan. Menciptakan gelombang kejut yang dahsyat gemuruh. Gawat, lindungi adik-adik seperguruan. Sial, tidak bisa ditahan sama sekali. Hantaman energi spiritual yang begitu mengerikan. Sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita hentikan. Cepat lihat, naga api itu belum menghilang. Apa-apaan ini? Terlihat Meng yang muda sedang lari terbirit-birit. Bahkan pedang pemisah gelombang pun tidak bisa menahannya. Kali ini datang tinju naga api 3 kali. Haha, sudah lama aku ingin mengeluarkan jurus ini. 3 naga api menyerang. Membuat pemuda itu ketakutan setengah mati. Beberapa monster, dari mana sebenarnya orang ini? Maka Meng yang melompat turun dari arena dan menyatakan menyerah. Ada lagi, aku ingin melawan 100 orang. Inikah rasanya bertarung? Sungguh menyenangkan. Cepat lari, ini jelas curang, harus langsung dilarang. Apa-apaan ini? Jangan-jangan merusak properti sekte. Siapapun yang berani menyerang arenaku, aku pasti akan mengalahkannya. Hanya dengan menghancurkan. Tidak bisa menikmati sensasi pertarungan. Baru seperti ini bisa disebut dunia fantasi yang penuh semangat membara. Semua murid tingkat puncak alam ki udara tingkat ke-9 majulah. Murid-murid lain kosongkan area. Berikan pelajaran yang bagus pada bocah ini. Gila-gila. Kali ini Ye Feng akan melawan lebih dari 200 orang. Pantas saja. Dia bisa diterima sebagai murid inti oleh gadis suci. Orang ini sungguh mengerikan. Sendirian melawan lebih dari 200 lawan dengan tingkat kultivasi yang sama. Jika dia memenangkan pertarungan ini dan dia berkembang di masa depan, dia pasti akan mendapatkan tempat di papan peringkat naga tersembunyi. Jika pertarungan ini dimenangkan, ia akan terkenal dalam satu pertarungan. Jika pertarungan ini kalah, seluruh sekte akan merayakan. Semua murid dengarkan perintah, lepaskan energi spiritual. Kumpulkan penghalang energi spiritual. Semua murid bersama-sama membentuk penghalang. Saling bahu-membahu. Ini jelas curang, harus langsung dilarang. Ternyata bisa bermain seperti ini juga. Meskipun energi spiritualnya berlimpah. Tapi hanya dengan teknik bela diri peringkat manusia tingkat atas. Tampaknya sulit untuk menembus penghalang energi spiritual lawan. 4.410 poin sistem teknik bela diri peringkat bumi tingkat atas. Mengonsumsi 700 poin. Pengeluaran besar selama tuan rumah.
Telah mendapatkan teknik bela diri peringkat bumi tingkat atas. Teratai petir 9 cahaya. Lanjutkan menarik satu teknik bela diri lagi. Mengonsumsi 900 poin pengeluaran lagi. Selamat tuan rumah telah mendapatkan teknik bela diri peringkat bumi tingkat atas. Nyanyian naga air. Tarik lagi sekali teknik bela diri energi spiritual lainnya. Mengonsumsi 700 poin. Pengeluaran lagi selamat tuan rumah. Telah mendapatkan teknik bela diri peringkat bumi tingkat atas. Tinju angin pembunuh gila. Bagus, ini sudah cukup. Teratai petir 9 cahaya, nyanyian naga air. Melihat pemandangan ini, para murid ketakutan setengah mati. Energi spiritual petir, dia bahkan memiliki akar spiritual air. Teknik bela diri tingkat apa yang sebenarnya dia miliki? Monster dari mana sebenarnya dia ini? Ternyata dia memiliki 3 akar spiritual. Hanya sisa kekuatannya saja sudah membuatku sulit menahan diri. Apa yang terjadi, angin bertiupkah? Jurus ini harus diterima dengan baik ya. Air badai petir. 3 teknik bela diri digabungkan. Ternyata membentuk sebuah serangan dengan kekuatan yang luar biasa mengerikan. Demikianlah serangan itu menghantam para murid sekte bintang kutub. Aku hampir tidak tahan lagi, energi spiritualku sudah habis. Ye Feng Ge ternyata memiliki 4 akar spiritual. Belum selesai. Dan apalagi tidak ada apa-apa lagi. Begitulah berakhirnya 1 melawan 200 Ye Feng menang.